Malam hari ini kita kan akan belajar nih terkait makro Excel ya Kak. Mungkin teman-teman di sini nggak semuanya familiar kayaknya terkait makro Excel. Ada yang baru dengar mungkin atau ada yang udah pernah pakai juga. Tapi makro Excel itu apa sih Kak Andre? Malam ini tuh kira-kira kita akan belajar apa aja sih nih Kak? Oke, baik. Sebelum kita bahas ya makro Excel ini apa, saya pengen tahu dulu nih kabar Karum gimana nih hari ini? Gimana kabarnya Kak? Oh iya, betul banget. Oke deh. Kabar aku alhamdulillah baik Kak Andre. Aku semangat banget hari ini karena bertemu teman-teman untuk sama-sama belajar nih di malam hari ini. Kalau Kak Andre sendiri gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat dan tentunya sama ya Kak Arum. Kita harus semangat untuk menemani teman-teman ya agar nggak bosan nih 2 jam ke depan nih Kak Arum. Oke, ini ya Kak Bener banget. terkait makro Excel ya kita akan coba ulik sedikit nih sebelum teman-teman ketemu sama ahlinya langsung nih. Jadi sebenarnya teman-teman di Excel itu nanti ada satu fitur canggih nih teman-teman yang akan bantu pekerjaan teman-teman biar lebih efisien, lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Jadi kalau teman-teman punya pekerjaan yang sering berulang, terus makan waktu yang banyak ya, nanti bisa diselesain sama makro dan FBA Excel gitu Kak Aru. Oke deh. Jadi dengan makro Excel ini bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan pekerjaan gitu ya Kak. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tuh berulang gitu ya. Dan makro Excel ini bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan ya Kak, nggak cuma di data analis aja mungkin, tapi bisa di finance, apalagi admin juga kan biasanya bersentuhan dengan Excel tuh. Iya, Oke deh, benar sekali. mungkin sebelum kita kenalan nih sama pemateri kita pada malam hari ini ya, mungkin teman-teman bisa diaktifkan dulu kameranya dan digunakan juga background Zoom-nya ya Kak. Iya, Kak Arum, kita udah spesial banget bikin virtual background buat acara hari ini nih, teman-teman. Jadi, sayang banget ya, Kak Arum, kalau nggak dipakai ya. Betul, biar kita juga sama-sama kenalan nih, ngelihat wajah-wajah semangatnya teman-teman gitu untuk mengikuti kelas pada malam hari ini gitu. Oke Oh, deh, mungkin setelah ini aku mau kenalin dulu terkait profil pembicara atau pemateri kita pada malam hari ini ya teman-teman. Aku izin share screen. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman, Kak Andre? ada hitam-hitamnya dikit nih, Kak. Oke. Nah, ya, coba. Oh, Oke, yang di oke. atas tapi nggak masalah deh ya. Oke. Oke deh. Oke, aku mungkin izin memperkenalkan profil pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri kita pada malam hari ini ada Pak Irfan. Beliau merupakan lulusan dari Statistika IPB dan sudah tersertifikasi Data Scientist juga BNSP. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di berbagai industri seperti e-commerce, FMCG, dan lain sebagainya. Beliau juga aktif sebagai konsultan dan trainer di bidang data ya khususnya. Eh, Pernah menjadi trainer juga untuk berbagai macam tool seperti Excel, SQL, dan lain sebagainya. Untuk pengalaman beliau sendiri, beliau pernah sebagai reporting dan analytics di PT Ewesindo, kemudian Head Database Management dan Analytics juga di KLB Group. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai manajer data analytics dan lead data analytics di PT Tokopedia. Saat ini aktif sebagai konsultan dan trainer data scientist. Untuk pengalaman-pengalaman lainnya tentu banyak sekali ya dari beliau karena sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Apalagi ini beliau sudah berkarir sejak 2011, mungkin di mana pada saat itu tools-tools BI seperti Power BI dan Tableau itu belum familiar ya, jadi masih banyak menggunakan Excel, terutama makronya juga nih yang akan teman-teman pelajari malam ini. Jadi insya Allah materi yang akan disampaikan pada malam hari ini itu memang kita belajar langsung dari expertnya karena beliau sudah sangat amat berpengalaman di dunia data dan juga aktif sebagai trainer. Seperti itu, Kak Andre.
Iya, benar banget Kak Arum. Kayaknya kita perlu cek semangat dulu sebelum kita panggil nih pematerinya Kak Arum. Coba kita cek semangat teman-teman dulu ya. Gimana Kak Arum? 1 sampai 10 ya, kita cek dulu ya. Bagi teman-teman nih, gimana Boleh nih deh. semangatnya? Kita boleh ketik 1 sampai 10, teman-teman di kolom chat boleh bantu ya. Ayo kita coba tunggu Satu berapa sampai menit. 10 semangat. Ya, semangatnya berapa nih teman-teman Iya. untuk mengikuti kelas pada malam hari ini nih? Mungkin bisa di chat. Wih, 10 Wih, nih Kak 10, Andre 10 dari. semua. Wih, sembilan Wih, puluh sembilan. Angka cantik nih Kak Arum. iya Wih, mentok. ada yang Wih, ada yang 11. 11 Kak dari Kak Adi Berarti sangat Kerau. membara. Wih, Ada yang 12. 12 juga. Oh, Wah, mantap sekali semangatnya teman-teman pada malam hari ini nih, Kak. Kayaknya udah nggak sabar nih untuk menanti-nantikan apa sih nih materinya gitu. iya benar banget Kak Arum. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi kita coba panggil kali ya pemateri kita untuk hari ini. Kita sapa dulu ya teman-teman semua. Halo Pak Irfan. Iya, halo, halo Kak Andre, Kak Arum. Iya, Gimana kabarnya? gimana Pak? Oh, kabar kita baik nih Pak. Kalau Pak Irfan gimana? Hmm. Insya Allah, Alhamdulillah sehat-sehat baik. Oke, lagi Semangat di nih. mana nih Pak posisinya? Eh, di rumah WFA. Oh ya, boleh Pak. Eh, Oke, oke baik. Oke, Mungkin ini ya Pak. Gimana Pak perasaan hari ini? Udah ini ya. ini, udah apa Gimana, namanya? gimana Kak Udah siap Andre? ngajar teman-teman Pak? Oke, Insya Allah nih, dengan teman-teman juga semangat. Insya Allah saya juga semangat nih untuk nge-share ya. Kayak dengan makro Excel dan penerapannya nanti seperti itu. Oke, baik Pak Irwan. Tanpa berlama-lama lagi ya Kak Arum, kita persilahkan ya Kak Arum ya. Oke, mungkin Ya, baik silakan Pak Irfan untuk memulai ini ya trainingnya. Oke, Oke, thank you Kak Andre, Kak Arum. Ya, halo teman-teman, selamat malam. Gimana nih? Tetap semangat ya nih, ada yang mungkin baru pulang kerja gitu ya. Saya izin dulu ya, share ya, share screen ya. Jadi kita ke depan itu, kita akan coba belajar mengenai makro Excel gitu. Mungkin teman-teman juga udah pernah kali ya di kantornya tentang Excel ya, pakai gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita mau lebih eh, coba fitur yang lain dari Excel gitu ya, add-in-nya, namanya makro. Tapi tenang aja, bagi teman-teman yang pemula gitu ya, nggak usah panik, wah ini akan sulit atau enggak gitu. Sekarang itu udah banyak kemudahan teman-teman ya. Ada tools AI kan ya, ChatGPT, DeepSeek dan lainnya. Mungkin kalau zaman dulu tadi kayak tahun 2011, kita tuh kalau belajar makro Excel itu harus searching dulu di Google tuh baca artikelnya tuh banyak tuh. Wah nggak nemu jawabannya, cari lagi yang lain. Yang lain mah itu lumayan effort tuh ya nyari jawaban yang tepat gitu. Sekarang tuh enak, udah ada ChatGPT atau DeepSeek. Tinggal teman-teman buat promptnya nanti saya kasih tips gimana cara bikin promptnya sehingga nemu yang pas jawabannya seperti itu. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh belajar makro emang agak sulit nyari literaturnya jawabannya gitu. Sekarang dengan ditemani AI, dan nanti kita akan coba tuh bareng untuk coba AI-nya ya. Terserah teman-teman mau pakai ChatGPT ataupun DeepSeek gitu. Ya, jadi nggak usah takut untuk wah saya kayaknya nggak bisa ngikutin gitu. Jujur dulu di kuliahan kita tuh walaupun jurusan statistik nggak belajar makro Excel gitu. Jadi otodidaknya pada saat cemplung ke dunia kerja. Wah ini kok kerjaannya monoton gitu kan. Masa kita setiap hari harus berulang terus kerjaannya kan. Nah akhirnya mau nggak mau ada beberapa pepet kita belajar tuh gitu. Ternyata bisa diotomatisasi gitu. Ya kita coba izin dulu ya share screen teman-teman. Nah mungkin bisa ini ya minta waktunya sebentar bisa di apa scan ya. Silakan join di Slido QR code ini ya kita biar lebih santai nanti belajarnya. Saya minta waktu sedikit gitu ya. Silakan teman-teman bisa ini ya, scan QR code yang ini atau bisa langsung ke websitenya join ini gitu. Lebih enak sih langsung scan aja melalui HP. Silakan teman-teman. Oke. Kalau udah di scan, bisa ketik chat satu ya di kolom chat gitu. Satu kalau udah. Silakan teman-teman. Oke, udah scan. Itu masuk ya. Bisa chat di chat Zoom-nya satu. Oke. Kak Adam udah, mantap. Yang lain? Oke, udah. Oke, yang lain udah ya. Oke, sip, sip. Oke, biar nggak ngantuk nih, kita apa latihan jari dulu gitu ya, senam olahraga jari. Nah, kalau udah semua, silakan teman-teman bisa ketik nanti ya
ada pertanyaan ini. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Silakan ketik misalnya baik, sehat atau tidak. Itu dengan emoticon boleh silakan. Saya mau tahu kabar teman-teman. Oke, ada yang baru apa pulang kerja? Pak, wow, puji Tuhan baik. Oke, mantap. Oke, baru berapa nih yang chat? Silakan teman-teman. Ini total ada berapa peserta? 50. Oke. Oh, baik yang banyak ya. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua. Oke, saya Mas, ngecek maaf ombak. Mas. Ya. Izin, scan-nya Hmm. katanya tidak valid. Oh, tidak valid. Bisa langsung ke join-nya aja. Teman-teman tapi bisa yang lain. Ada yang kesasar ternyata. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Disimak aja ya. Nggak apa-apa. Bisa di kolom chat. Yang nggak bisa, oke, bisa di kolom chat aja. Jawab misalnya baik, Kak, gitu. Oke, ya. Kalau nggak bisa masuk ke apa selidonya. Oke, saya nggak mau ngecek lagi dari daerah mana aja ini sekarang, ya. Nah, silakan teman-teman. Ada yang paling jauh kah dari posisi Jakarta? Wih, Bekasi, Tangerang, Madiun, Bandung. Bekasi padat luar biasa. Wah, kita kayaknya ini nih, satu city nih, satu planet kita. Saya Bekasi juga. Boleh, nanti kita kopdar. Pasar Minggu, Bekasi, Gang Melon. Oh, Gang Melon kayaknya pernah dengar ini. Cirebon, Balikpapan. Jadi yang paling banyak Lampung. Waduh, ada Jaktim apa? Sunpride kali ya pisang ini. Oke, thank you teman-teman. Mungkin ini terakhir. Saya mau tahu juga nih atas ombak. Siapa yang sudah pernah pakai makro Excel? Kalau misalnya sudah bisa ketik sudah, kalau belum belum. Silakan teman-teman. Berapa banyak yang sudah, berapa banyak yang belum? Oh, ada yang sudah. Oke. Untuk yang sudah, mohon sabar ya. Kita akan coba dari awal dulu ya overview. Biar teman-teman yang belum bisa mengikuti juga. Gitu. Oke, belum pernah. Oke, yang sudah. Oke, oke, sip teman-teman. Oke, ini berarti sudah ya. Kita stop. Oke, thank you teman-teman atas partisipasinya. Sekarang kita masuk ke makro Excel. Nah, sebelum kita on, kita praktik gitu ya. Ada yang perlu saya sampaikan dulu secara teori-teorinya mungkin nggak terlalu lama gitu ya, biar teman-teman tuh nggak apa ya, nggak roaming gitu. Ini kok tiba-tiba praktek gitu. Saya padahal belum pernah pakai gitu. Nah, makanya saya harus introduce dulu nih materinya apa secara teori ya, biar teman-teman juga bisa ngikutin nanti ketika kita praktek. Oke, makro Excel ya. Kita hari ini mau bahas apa aja, silabusnya nanti kita akan mau nggak mau kita harus tahu ya makro itu apa, terus VBA itu apa. VBA itu kan Visual Basic for Application gitu, itu bahasa pemrograman ya. Kalau zaman dulu tuh, kalau teman-teman yang sistem informasi jurusannya, terus IT atau ilmu komputer, bahasa VBA itu katanya bahasa pemrograman kasta terbawah katanya, karena paling mudah. Nah, kalau saya kan mungkin nggak dapet juga ya di kuliah, makanya ini baru belajar pun di dunia kerja gitu. Jadi harus ini masih mudah gitu, karena bahasanya itu bahasa Inggris dan mudah dipahami gitu. Beda mungkin kalau kayak yang lainnya, gitu ya, bahasa pemrograman lainnya itu mungkin agak-agak eh, apa ya, artinya beda gitu dengan realnya gitu ya, walaupun bahasa Inggris juga gitu. Nah, terus kita akan masuk nanti apa aja sih makro Excel itu manfaatnya, biar teman-teman juga kan tahu nih tujuan belajarnya apa gitu. Jadi biar semangat gitu kan. Nah, setelah itu juga nanti kita baru Excel nih, mengaktifkan fitur makro, mengakses dan segala macam. Nah, makro itu sebenarnya teman-teman itu di serangkaian perintah ya. Dia perintah yang otomatis yang memang kalau misalnya kita udah berasa kerjanya itu di sehari-hari reguler dengan Excel, misalnya ada report daily, weekly, monthly, kerjaannya paling cuma datanya ganti kan setiap hari, terus kita harus ngisi tanggalnya beda, terus angka data table-nya itu isinya juga beda, tapi formatnya sama gitu. Nah, itu yang sifatnya berarti kan, oh ini kok kayaknya ini kerjanya reguler gitu kan. Dan yang kerjaan reguler itu bisa dia solusiin dengan makro Excel gitu biar lebih cepat seperti itu. Apalagi misalnya udah kerjanya reguler ternyata banyak gitu ya, dan cara manual tuh lebih lambat gitu. Nah, itu tanda-tanda yang harus kita bisa lakukan dengan makro gitu. Dan nggak hanya itu aja, makro juga bisa dibikin kayak semacam aplikasi sederhana. Misalnya teman-teman mau bikin
form input misalnya teman-teman punya toko online ya, oh saya mau bikin stok barang segala macam, itu bisa teman-teman kayak aplikasi makro ini. Nah, teman-teman nanti tinggal desain gitu kan, ada apa aja bisa form input stok barangnya, terus yang masuk berapa, yang keluar berapa, seperti itu. Jadi nggak hanya untuk yang sifatnya reguler, bahkan bisa bikin aplikasi. Kalau kita iseng-iseng, kita bisa bikin juga aplikasi kayak kalkulator gitu. Ya, itu bisa juga dengan makro gitu ya. Nah, ini VB ya, tadi udah saya spill juga definisinya, dia adalah bahasa pemrograman ya VB ya. Jadi teman-teman nggak usah panik atau takut, ah ini akan pusing atau sulit gitu. Karena sekarang udah tadi bantuan AI ya, ChatGPT atau DeepSeek. Jadi ketika teman-teman nggak tahu, tinggal di copy aja skripnya, kodenya, masukin ke ChatGPT. Hey, ChatGPT, coba skrip ini jelasin dong kayak gimana gitu detilannya. Nah, dia nanti akan itu tuh secara detail dia menjelaskan. Kata ini menjelaskan tentang ini. Jadi teman-teman tuh lebih mudah belajarnya gitu. Jadi nggak usah takut pusing ya. Kalau zaman dulu kita harus cari di Google, nah itu ntar banyak artikel tuh, kita harus baca satu persatu. Dan ketika kita baca itu, belum tentu jawabannya pas gitu. Kalau sekarang udah enak gitu ya, ChatGPT itu udah ngasih yang benar-benar jawabannya hampir 90% benar gitu. Nah cuma syaratnya memang kita harus belajar dulu nih dasar-dasar dari si VBA ini, biar teman-teman ketika belajar dengan ChatGPT juga tahu, oh ternyata ini artinya ini, kode ini gitu ya, seperti itu. Nah, manfaatnya ini ya, tadi dua, otomatisasi proses sama bikin tools atau aplikasi mini di Microsoft Excel gitu. Nah, kalau yang proses tadi misalnya tadi formatting, filter atau laporan sama juga misalnya input data ya. Dan kalau tools tadi contohnya tadi ya kalau mau bikin form barang ataupun nanti bikin kayak form kalkulator ataupun yang lainnya gitu ya atau form input data gitu ya itu juga bisa gitu. Nah, ini beberapa contoh kasus real yang sering dipakai di kerjaan gitu untuk makro Excel gitu. Contohnya tadi ini yang pertama nih, otomatisasi laporan bulanan gitu ya. Biasanya teman-teman nih ya di setiap bulan tuh misalnya atau di tempayan kan sering tuh dia tuh misalnya daily atau apa atau bikin pivot table ya. Di sini nanti makro bisa nih. Dia makro dapat mengimport data dari multiple file ke satu sheet. Jadi teman-teman mungkin pernah ada banyak file data ya. Mungkin cabang satu, cabang dua, cabang tiga atau misalnya ini data provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, seterusnya ya, nasional. Nah, itu pengen digabungin tuh. Kan tuh banyak file, apalagi kalau misalnya cabangnya perusahaannya juga multinational company. Ada 200 cabang misalnya. Berarti ada 200 file Excel. Nah, gimana tuh? Cara nyatuin mereka semua jadi satu file gitu kan. Kalau kita manual, kan harus klik satu, buka, copy, paste value, terus ntar tutup lagi gitu kan. Terbuka lagi satu-satu gitu kan. Ya, itu kebayang ya teman-teman. Kira-kira proses manualnya itu berapa lama nanti gitu. Nah, kalau misalnya ternyata pengerjaan itu bisa sampai 3 hari kerja misalnya. Nah, dengan makro, itu bisa cuma sekitar mungkin 5 detik, bahkan bisa juga di bawah 5 detik gitu, tergantung nanti datanya itu banyaknya seberapa, seperti itu. Bayangin dari 3 hari kerja, bisa selesai dengan 5 detik gitu kan. Nah, itu waktunya lumayan kepangkas banyak ya gitu. Nah, yang kedua, kita juga kadang sering dihadapkan dengan datanya itu kotor gitu. Oh, ini kok datanya namanya berantakan segala macam. Nah, ini gimana ini caranya biar kita cleaning itu tinggal satu klik langsung bersih gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu di Excel teman-teman. Kadang juga mungkin di bagian apa ini biasanya invoice ya, finance ataupun GL misalnya. Nah, ini buat invoice gitu kan. Udah ada template-nya sebenarnya gitu. Tinggal ganti mungkin beberapa tanggal, nama segala macam vendornya. Kadang itu kan manual tuh. Nah, kalau misalnya udah rutin ada template segala macam kita bisa juga bantu dengan makro itu teman-teman. Seperti ini. Bahkan dia sampai juga bisa ekspor ke PDF, bisa ngirim otomatis ke email juga gitu. Nah, ini juga, ide nanti ntar ini juga teman-teman akan dapat juga file PDF ini. Nah, ini juga salah satunya ya, reminder otomatis dari data pembayaran atau tax itu. Ini validasi data entry. Tadi yang saya bilang misalnya mau bikin form input data. Nah, nanti ada juga nih pembagian tugas atau shift kerja misalnya di SR gitu. Daripada kita repot-repot ya, terus ternyata di makro bisa, ya itu bisa dibantu dengan makro nanti. Nah, tadi yang saya bilang kita juga bisa bikin suatu monitoring stok barang gitu ya. Nanti bisa melalui makro gitu. Nah, terus juga bisa misalnya kita udah ada report nih laporan ya. Terus gimana nih cara misalnya ngirim ya, terutama ini di SR sudah gaji gitu kan. Nah, ini juga bisa nih secara otomatisasi gitu. Bisa generate slip berdasarkan pada data payroll, terus juga simpan dalam PDF, terus bisa bisa juga kirim ke email masing-masing karyawan gitu ya. Nah, yang sering juga dihadapi mungkin kalau teman-teman apa yang sering data analis atau finance gitu ya, sering buat pivot table kan sama grafik gitu. Nah, makro juga bisa gitu teman-teman ya. Nah, bayangkan itu
sepowerful itu makro gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah gunain Excel biasanya hanya oke kita insert apa misalnya data atau misalnya kita bikin grafik biasa gitu kan atau bikin tabel ya kan dari Excel. Nah, sekarang kita bisa bikin otomatisasinya gitu kalau ternyata memang itu berulang terus gitu. Oke, sekarang kita coba ya akan praktek dulu. Teman-teman udah dapat semua yang file di grup WA. Namanya itu filenya ini materi praktikum ya. Apa tadi? Saya kalingan ini ntar. Materi praktek makro Excel. Udah ada, silakan ketik satu. Kalau udah ada di chat. Yang belum mungkin bisa bisa lagi sama Min di grup WA ya. Oke, sudah. Sip. Oke. Kalau teman-teman yang lain nggak bisa ikutin untuk praktek nggak apa-apa ya. Nanti ntar mungkin lagi di jalan atau masih di tempat kerja. Jadi ntar bisa ulangin lagi aja ya dengan rekaman ini. Jadi teman-teman bisa apa praktekin gitu ya sendiri nanti. Nah, kalau bagi yang sudah dapat, kalau yang belum ada, bisa ketik satu yang belum. Udah semua ya berarti oke aman berarti. Oke. Nah, bagi teman-teman ya, kan kita di modul tadi itu ingin mengaktifkan ya fitur makro Excel-nya gitu. Nah, coba lihat teman-teman ada ini enggak ya? Developer ini ada seperti saya tampilannya. Ini ada Visual Basic, makro. Yang ada bisa ketik satu, yang nggak ada nol di kolom chat. Oke, Mas Raden udah ada. Oke, oke, Atika nol, yang lain? Oke, masih banyak. Oke, sip. Oke, bagi teman-teman yang belum ada, ya bisa ikutin saya ya, langkah-langkahnya ya. Jadi dibuka file ini, sebenarnya file kosong juga masalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang dibuka kan ini ya. Nah, caranya biar muncul developer ini, teman-teman bisa klik file, ya, muncul seperti ini. Udah, ya, oke. Udah diklik filenya, muncul sini. Jadi paling bawah cari more, ya, pada more, terus option nih, ini teman-teman. Gitu, ya. Oke, ini klik option ya. Udah, teman-teman bisa klik option. Nah, terus teman-teman bisa nanti pilih yang custom ribbon dulu. Custom ribbon itu di sini, teman-teman. Nih, oke, nih, oke, klik ya. Kalau udah, kan tampil seperti ini. Nah, teman-teman yang di sebelah kanan ini, di main tab, coba cari developernya ini dicentang aja nih, ya, di checklist. Oke, udah. Kalau sudah, nanti pilih di bagian yang sini nih, general yang tadi ya, custom ribbon ini, di deretan sebelah kiri ini, paling kiri ini, ya. Teman-teman pilih trust center di sini. Oke, terus nanti pilih ini, trust center setting, masih bisa ngikutin, ya. Udah, pilih macro setting, yang ini, klik enable, yang ini nih, paling bawah. Ini enable, ya. Udah, yang lainnya bisa diabaikan nggak apa-apa. Oke, nah, teman-teman klik OK paling bawah. Oke, ya. Terus di sini ada add-in, teman-teman, ya. Nah, di paling bawah ini ada Go, ya. Ini diklik aja. Nah, centang yang analisis toolpack VBA, ya. Ini dicentang. Yang lainnya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau mau semuanya dicentang ya. Cuma kan saat ini kita mau pakai fitur yang ini gitu. Kalau solver add-in itu, ini biasanya kalau teman-teman matematika tuh di kuliah namanya materi program linear. Atau di industri sering dipakai gimana caranya kita punya produk ABC dan kira-kira
optimumnya di mana keuntungannya. Kita harus produksi produk A itu lebih banyak atau B atau C kayak gitu. Nah, ini yang untuk yang ini nih software add-in gitu ya fungsinya. Tapi kita sekarang belajar untuk VBA dulu ya. Yang ini dulu dicentang itu kita klik OK. Oke, karena saya udah ada, saya close. Nah, kalau teman-teman sudah ngikutin, coba dilihat developernya sudah ada. Kalau sudah ada, klik 1. Kalau yang belum, 0. Sudah muncul developernya? Oke, aman, sip. Oke, kalau sudah muncul semua, baru kita coba mulai ya. Hands on ya. Oke, ini ada yang baru masuk. Saya admit aja ya. Oke. Oke, sebelum kita hands on ya, ini kan filenya ya. Oke, saya mau balik dulu ke teori. Jadi biar teman-teman tuh paham juga nanti pas saat praktek. Oke. Nah, sebenarnya ada di PDF sini saat untuk mengaktifkan fitur makro Excel ya. Cuma ya biar lebih cepat makanya saya langsung praktekin gitu ya ini. Jadi teman-teman yang ketinggalan atau nanti nggak dipraktekin bisa ngelihat ya di video rekaman ini nanti gitu. Oke. Nah, muncullah seperti ini kan developernya nanti. Oke, ini nanti ya kita akses editornya. Nah, yang mau saya kan di sini teman-teman. Jadi kita harus kenalan dulu nih ya. Karena kita mau nulis bahasa VB dan di Excel gitu kan. Kita mau nggak mau harus kenalan dulu dengan istilah ini gitu. Workbook itu apa sih? Worksheet apa gitu kan. Nah, jadi workbook itu ya dia adalah seluruhan dari dalamnya Excel atau istilahnya paling gampangnya adalah yaitu file Excel gitu, workbook gitu. Kadang yang sering salah itu nyebutin istilah kadang teman-teman kan udah ada yang pakai juga Google Spreadsheet gitu, dan ada juga pakai Microsoft Excel desktop gitu kan. Nah, kadang teman-teman menyebutnya itu Google Spreadsheet itu satu file itu nyebutnya adalah worksheet gitu. Padahal di Microsoft Excel itu worksheet itu bukan satu file, dia bagian dari workbook gitu ya. Nah, Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel Desktop itu dia sama gitu ya. Jadi harusnya ketika teman-teman udah mahir di Microsoft Excel Desktop, Google Spreadsheet itu akan mengikuti belajarnya lebih mudah juga seperti itu. Nah, kalau di Microsoft Excel Desktop dia belajar makro ya ada makro untuk otomatisasi. Kalau di Google Spreadsheet ada yang namanya Google Apps Script gitu ya. Itu juga bahasa untuk pemrograman yang untuk otomatisasi di Google Spreadsheet gitu. Ya. Kita sekarang belajarnya untuk di makro Excel dulu desktop seperti itu. Ya. Jadi workbook itu apa? Kalau kita praktekin di sini, nah seluruhan ini nih file ini, nah dia tuh namanya workbook gitu. Jadi di dalam workbook itu ntar ada bagian-bagian. Nah ini sheet atau istilahnya worksheet gitu ya. Ada beberapa kan biasa banyak ya, worksheet 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung banyaknya data yang kita pakai kan di dalam file workbook ini atau file Excel ini gitu. Kenapa kita harus tahu istilah-istilah ini? Karena tadi kita mau menjalankan perintah. Contoh kalau kita mau nyuruh orang, kalau nggak tahu namanya, ya misalnya kita punya anak 10, ya, kita mau perintah anak kita bisa ke warung gitu, kan harus ada ininya, namanya. Misalnya namanya si A siapa gitu, anak pertama, B, sampai 10 tuh. Nah, harus ada ini, namanya kita panggil, namanya siapa, terus suruh misalnya ke warung ini. Setelah itu entah ke warung eh, depan, terus ke bawah, sampai seterusnya. Nah, sama juga dengan Excel gitu. Ketika kita mau bikin perintah yang secara otomatisasi, kita harus kenal-kenal dulu nih. Di Excel ini ada fitur-fitur apa aja, ada anggota tubuhnya apa aja gitu. Kalau kita itu ada hidung, ada mata, tangan, rambut gitu kan. Nah, itu harus benar-benar kita kenalin, baru kita kasih kode di situ. Misalnya worksheet, tolong dong copy data yang ada di worksheet ketiga. Nanti paste di bagian sini kayak gitu. Ya. Jadi satu file itu namanya workbook, yang ini sheet itu ada keseluruhan ini ya, itu namanya worksheet. Nah, sheet 2 ini juga worksheet namanya gitu, teman-teman. Nah, dalam worksheet 1 atau sheet 1 ini, kalau saya klik ini namanya sel, ya, ini sel istilahnya. Kalau saya ngekliknya 2, kayak begini misalnya, ini ke sini, nah itu namanya rank. Kan ini 2 sel ya, ini sama ini gitu. Nah, rank itu berarti adalah sel yang lebih dari 1 gitu ya. Nah, setiap sel itu ada alamatnya, teman-teman. Jadi nggak sembarangan, ya. Makanya kalau kita klik di sini, nah dia tuh ada nih referensinya atau dia alamatnya di mana posisinya. Nah, teman-teman bisa lihat di yang ini nih, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat gitu ya, oh kalau kita ngekliknya nanti saya ngekliknya di sini nih gitu. Nah, ini nih berapa nih alamat ini di sini. Nah, caranya itu
ini kolomnya apa? K gitu kan. Nah, terus lihat lagi di sini. Nah, terus lihat lagi dia barisnya kemana nih? Oh, 2, berarti K2 gitu. Ya. Jadi selnya itu alamatnya di K2. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, dia akan nih nunjukin alamatnya K2 gitu. Ya. Ini sel. Terus kalau rank begini, misalnya banyak ya lebih dari satu sel. Dia nggak akan muncul di sini tuh rank ya. Cuma cara bacanya itu biasanya dari yang sebelah kiri nih. Ini saya paling kiri ini kan ini K5 ya. Saya tandain merah ini misalnya. Saya tandain dulu ini K5. Katakan K5 itu sini lah ya. Misalnya nih. Ini saya tandain sini deh. Ini. Terus saya mau juga nanti sampai sini nih gitu. Ranknya. Nanti kalau saya blok, ya di blok itu nanti di sini kan. Nah sini. Sampai sini kan. Nah itu. Ini namanya rank. Nah, ketika kita mau ngambil seleksi sel yang ini, cukup yang atas ini, dia ada di berapa gitu, misalnya sini, oh dia ada di K5. Nah, sini berapa? Ini M10 gitu. Nah, nanti ada cara penulisannya seperti itu. Ya, jadi harus diingat sel itu apa, ya, rank itu apa gitu. Nah, nanti akan juga ada istilah row sama kolom gitu. Kalau kolom kan ini ya, teman-teman yang ada huruf A, nih, B, C, seterusnya, ini kolom ya, gitu. Nah, kalau row itu ini, ya, gitu. Oke. Nah, itu harus teman-teman tahu tuh gitu. Jangan sampai kita nyuruh perintah-perintah di Excel, bikin perintah di Excel tapi nggak tahu nih ya anggota Excel itu tubuhnya ada apa aja gitu. Sorry, saya ambil lagi biar nggak keganggu. Oke, balik lagi ke teorinya dulu. Nah ini workbook ini ya, jadi udah clear. Workbook adalah satu file Excel, worksheet tadi ya, yang sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Ini cell ya, definisi ini. Nah, terus rank ini tadi yang saya bilang. Kalau kita udah ngeblok tadi lebih dari satu sel, maka dia adalah rank. Itu. Contoh ranknya ini. Nah, saya ngeblok dari A1, misalnya sampai B10. Nah, di Excel-nya seperti ini. A1 di sini, B10 mana sih? Ini kan ini B kan. Tapi baris 10. Ini. Ya kan? Oh, berarti di sini ntar nih gitu kan. Nah, kalau di blok berarti dari sini A1 sampai B10 turun ke bawah. Nah, ini nih gitu. Jadi rank yang ini nih kode VB ini nanti A1 titik B10 dia akan ngeblok yang ini gitu ya. Itu kalau kita mau bikin rank. Nah, terus kolom, sorry. Nah, ini row baris, ini udah tadi ya row kolom juga udah ditunjukin. Nah, ini dimensi. Dimensi itu biasanya kayak semacam kita misalnya definisiin suatu variabel. Eh, saya nyiapin tampungan nih variabel namanya mungkin apa usia. Usia itu mau disimpannya apa di datanya? Apakah bentuknya angka, misalnya 20 tahun, 25, atau dia bentuknya bisa angka, bisa huruf gitu. Atau istilahnya string nanti gitu. Nah, ini dimensi istilahnya, teman-teman. Nah, seperti biasa, kita kan kalau di Excel sering pakai rumus ya sum gitu kan, atau perkalian, pengurangan. Nah, ini juga namanya ada operasi aritmatika gitu. Ya, ini buat plus itu buat penjumlahan, ini min buat pengurangan, ini tanda bintang untuk perkalian, ini untuk pembagian ya, yang garis miring, dan ini kayak topi ini dia pangkat gitu ya. Misalnya 2 pangkat berapa, 5 gitu, hasilnya berapa. Ini mod itu modulus atau kayak sisa pembaginya berapa misalnya. Misalnya 8 mod 2 kan dia 0 kan karena 8 bagi 2 kan 4 nggak ada sisanya. Tapi kalau 9 mod 2, nah 9 dibagi 2 sisanya kan 1 kan berarti hasilnya 1 nanti gitu. Ini tapi mungkin nggak terlalu sering dipakai ya kalau di dunia kerja. Nah, perbandingan juga ya biasanya dibandingin apakah si A ini lebih besar gajinya atau apa kayak gitu. Nah, ini pakai yang kondisi sama dengan, kurang dari, lebih dari, ini terus apalagi lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini yang tidak sama dengan, simbolnya ini beda gitu. Kadang di bahasa pemrograman lain atau Python atau yang lainnya ini enggak seperti ini simbolnya. Bisa jadi ntar dia sama dengan terus tanda seru gitu misalnya ya. Atau juga ada yang kodenya itu sama dengan terus dicoret sama dengannya gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, terus ada lagi juga yang logika ya. Logika itu kayak or and not gitu kan ya. Or itu biasanya ini itu untuk lebih detail lah. Kalau or itu dia kondisi salah satu itu minimal ada yang benar atau ada yang kondisinya true itu akan ngikutin juga true. Tapi kalau yang and itu harus atau gampangnya adalah irisan ya, harus irisan kalau on. Dan nah, not itu selainnya gitu yang bukan pokoknya. Misalnya eh 8 bilangan bukan bilangan ganjil gitu kan. Nah, itu berarti apa? Hasilnya akan true kalau misalnya not, misalnya not dalam kurung angka 8 misalnya. Not dalam not misalnya dalam kurung 8 bukan bilangan ganjil misalnya kan. Nah, berarti itu hasilnya akan true nanti.
Nah, looping ini yang nanti berfungsi buat teman-teman eh, apa istilahnya tadi ya, yang sifatnya adalah berulang kerjaan-kerjaan yang dikatakan atau rutinitas itu. Biasanya simbol ada for i atau while gitu ya. Nanti itu akan ada tuh ya di kode-kode teman-teman untuk bikin yang otomatisasi seperti itu. Ya, ini formula yang dasar dan sering banget ngebantu teman-teman memahami kode gitu. Dan sekarang ini sebenarnya simpel ya. Ketika teman-teman nge-copy ini ya, misalnya ini kita copy nih ya. Nanti teman-teman bisa bantuan AI nih. Nah, sekarang kita perkenalkan AI ya. Teman-teman bisa buka istilahnya eh, nih, bisa pakai chat GPT ya, bisa di Google ketik aja misalnya chatgpt.com gitu ya. Silakan teman-teman bisa misalnya cari di Google dulu, buka ChatGPT-nya. Nah, ini bisa chat GPT misalnya. Nah, tinggal klikin aja ya. Jadi ntar akan buka seperti ini tampilannya. Tuh. Nah, teman-teman masukin di sini nanti. Misal tadi rank A1 tadi kan yang saya share di sini di PDF ya, rank A1. Nggak tahu nih definisinya apa sih itu. Misalnya kita mau minta bantuan sama si ChatGPT. Bro, kode apa script VBA ini tadi rank sorry spasi A1 gitu kan. Apa artinya misalnya. Ini udah ngebantu banget ya. Apalagi nanti yang script yang panjang juga sama. Kita lihat. Nah, ini ya teman-teman tuh. Jadi dijelasin rank itu apa? Kode rank itu di script VBA, objek yang merepresentasikan satu atau lebih sel ya kan yang tadi di Excel gitu. Yang tadi saya jelasin, rank itu berarti kan lebih dari satu sel gitu. Nah, A1 apa? Alamat sel yang dituju. Ya kan tadi alamatnya ya. Terus dalam ini adalah kolom A berarti baris satu gitu. Nah, ini kalau pakai rank penulisannya. Ini A-nya itu nunjukin kolom, satunya nunjukin baris gitu. Ya, kalau tadi kita ngeblok A1 sampai B10, tinggal dikasih A1.2 B10 gitu. Kalau mau banyak tadi ya selnya. Jadi rank A1 ini, nah dijelasin ini tuh. Ya, kan lebih mudah kan nggak sulit. Nah, terus gimana kalau kita mau kasih nilai di rank itu, di sel A1 berarti kan ini, kita mau masukin misalnya suatu teks gitu. Nah, dia tinggal tambahin di sini dot value. Nah, selalu pakai tanda petik gitu kalau masukin nilai ya. Tuh, halo dunia, ntar akan muncul. Nah, ini akan kita praktekin teman-teman nanti gitu. Nah, mau kita kasih warna, ini bisa gitu, ya, gitu. Ya, jadi nggak usah panik. Wah, takut susah gitu kan? Sorry, ada yang nanya kah? Bisa silakan kalau ini atau ke Andre sama ke Arum kalau ada yang nanya boleh ya di infoin ke saya. Khawatir saya juga nggak ngecek chatnya nih, ya. Oke, Yes, jadi itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, misalnya bingung, copy aja kode script VBA-nya. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai DeepSeek nih. Kita teman-teman compare sendiri DeepSeek dengan ChatGPT enakan mana gitu. Kalau saya sih ya plus minus ya, salah satu dua-duanya kadang enakan ChatGPT, kadang enakan DeepSeek gitu. Nah, teman-teman bisa coba nanti. Jadi betapa sekarang tuh diberikan kemudahan gitu ya dengan perkembangan teknologi, kita belajar sesuatu yang baru udah nggak begitu sulit. Tinggal semangat teman-teman mau ngeksplornya ya apa lebih jauh atau enggak gitu kan. Kalau memang ternyata udah give up duluan, ah saya bukan jurusan ini, bukan jurusan ini, nah, akhirnya udah nggak akan pernah bisa gitu. Makanya sekarang udah benar-benar diskusi ini ya teknologi ya, makanya teman-teman harus bisa adaptasi gitu. Sekarang udah mudah gitu belajarnya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya formula-formulanya. Jadi teman-teman nanti bisa di apa dipahamin juga ketika dapat modul ini. Sekarang kalau nanti teman-teman saat praktek bingung, nanti bisa caranya di ChatGPT atau cari juga di sini gitu ya formula-formula dasar ini. Jadi di sini tuh saya jelasin adalah gimana cara milih sel, terus gimana cara ngisi nilai dalam sebuah sel, terus ini juga ada juga menyimpan nilai suatu sel seperti apa gitu kan. Nah, memilih rank kayak gimana? Nah, ini tuh kode-kodenya. Nah, jadi rank itu bisa seperti ini, bisa juga yang kayak rumus sel gitu di dalamnya gitu. Ini menunjukkan baris, J-nya kolom. Jadi ingat ya, baris kolom atau ingatnya adalah dulu kalau belajar matriks baskom gitu ya. Baris kolom gitu. I, koma J. I-nya baris, J-nya adalah kolom gitu. Nah, terus memilih sheet juga bisa gitu. Sheetnya apa?
Kalau kita ada namanya sheet data, berarti nama sheet ini adalah diganti jadi data. Tapi kalau nggak ada namanya, kadang cuma sheet 1, tadi sheet 2, ya udah sheet dalam kurung indeksnya berapa dia, 1 atau 2 gitu. Ya. Terus memilih workbook yang aktif. Jadi kita misalnya lagi banyak buka file Excel-nya, ada 3 gitu kan. Nah, ini bisa pilih nama filenya apa gitu kan. Yang aktif yang mana, ini akan nanti si makro ini akan memilih yang aktif dengan nama file yang sama gitu, sesuai ini. Nah, kan menghitung banyaknya sheet di dalam satu workbook, misalnya kita banyak sheet nih ya, dalam satu file itu bisa. Ada berapa sih sheet saya ini, saking scroll itu panjang banget ke kanan gitu kan. Nah, ini bisa dengan cara ini. Oh, ternyata jumlahnya ada misalnya 30 sheet misalnya. Nah, terus ada juga nanti kita bisa menghitung. Nah, ini powerful teman-teman. Ini yang sering banget dipakai untuk eh, apa pemilihan sel yang dinamis gitu. Kadang kita nggak tahu kan jumlah datanya itu di Excel. Nih, kadang ini di baris ke-16. Bisa jadi nanti kan nambah terus. Atau bisa jadi juga dia cuma di baris 11 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak otomatis atau nggak dinamis formulanya, itu bisa jadi kepilihnya ini kayak gini nih, pilih kayak gini, ini statis nih. Entar ketika besok nambah lagi datanya ke sini, dia nggak akan tuh, ya. Kan harusnya kita cara otomatisnya, kalau Excel tuh menarik. Kita akan ambil kan baris paling bawah gitu kan, yang terisi datanya gitu. Berarti ini kan baris 16 gitu. Nah, di Excel itu logic makronya itu dia pertama teman-teman bisa di C berapa nih 16, ya taruh dulu selnya. Terus kontrol panah-panah ke bawah. Nah, dia akan ini kan paling bawah nih barisnya nih gitu. Nih, ya. Jadi kontrol ya CTRL terus panah bawah ini akan menunjukkan paling bawah gitu. Nah, terus kita arahin ke kolom A ya, geser panah ke kiri nih sini. Oke. Nah, dia akan muncul buat nyari data yang terisi terakhir di baris berapa. Nah, Excel itu dia akan tadi ke bawah dulu, terus kita ke atas lagi, CTRL terus panah ke atas. Nah, ini dapatlah baris terakhir yang ada datanya gitu. Jadi ini cara nyari formula dinamis, baris terakhir itu ada datanya di sel berapa gitu. Nah, diterjemahinlah ke formula yang ini gitu sama si makro itu. Nah, sel ya, ini karena dia hitung suatu sorry ini baris ya harusnya ini gitu menghitung baris terakhir pada suatu baris karena di sini ada jumlah ini ya rokon ya gitu. Jadi dia ngitung baris terakhir. Nah, tadi caranya dia apa? SLUp ya. Nah, SLUp itu adalah fungsi tadi ketika kita ketik di keyboard Ctrl terus panah ke atas gitu. Nah, itu dia buat ngecek data terakhir itu yang terisi di baris berapa gitu, dot row gitu. Ya, itu. Nah, ini nanti saya ganti ya. Ini harusnya ini baris gitu ya, sorry. Nah, terus kalau kolom kolom terakhir yang ada datanya di kolom berapa? Nah, caranya gini, balik lagi dia nih. Tuh. Nah, ini dot kolom nih. Dan yang dihitung adalah kolom dot con ya, yang dihitung adalah kolomnya nih gitu. Nah, cara manualnya seperti ini. Jadi dia polanya itu kalau kita dari kolom ini misalnya ya, kolom G1, teman-teman bisa arahin kolom G1, terus bisa tekan keyboardnya Ctrl, anak panah ke kanan. Nah, ini akan yang paling ujung kan kolomnya kan? Nih, udah mentok kan? Nah, cara dia menandakan kolom terakhir yang ada datanya, kita di keyboard pencet lagi Ctrl terus anak panah ke kiri gitu. Ini. Nah, di kolom berapa? G1. Makanya kan tadi ke kiri ya, berarti kan left ya. Makanya di sini dia arahnya adalah SL to left gitu. Jadi dia nemu nih dari ujung ke sini, ini ke kanan, terus kita pencet Ctrl panah ke kiri, left. Nah, dapatlah dia datanya yang terakhir di sini. Contoh misalnya kalau saya isi data di sini ada, sorry, ini copy aja. Nah, ini kan udah beda lagi. Ya, ini ke kanan dulu, kontrol ke kiri. Nah, posisi data terakhir ya kolomnya di satu gitu. Kayak gitu. Nah, dia caranya seperti itu. Jadi nanti ketika dia mau milih rank itu biar dia otomatis adalah biasa kita tuh pakai untuk pivot kan, harus blok dulu semua misalnya kan datanya kan. Nah, itu caranya dengan fungsi ini gitu. Ya, script ini. Jadi kita akan ambil otomatis barisnya yang dia ada datanya itu di baris berapa, kolomnya juga yang ada datanya di kolom berapa terakhir gitu. Jadi akan ke select tuh semua datanya gitu.
ya. Nah, setelah itu biasanya bisa dilakukan misalnya pakai pivot atau bikin apa kayak ya biasa pivot table ya. Yang kita pivot table ntar dapat variabel-variabelnya seperti itu. Kita mau dibikin format jadi datanya itu format table gitu. Nah, itu untuk formula dasar yang biasa dipakai. Oke. Oke, sekarang mungkin kita coba praktekin dulu nih, teman-teman. Ini nanti dulu. Nah, oke, kita praktek ya. Nah, sebenarnya ada yang mudah juga cara belajar makro gitu, ya, cara prakteknya. Jadi, contoh misalnya kalau teman-teman mau insert data misalnya. Mau insert data nih di bagian kolom 14 gitu, ya. Ini di blok kan, kita nih row 14 ya. Nah, ini kita insert kan biasa gini ya. Nah, gitu, ya kan? Nah, terus kalau pakai makro gimana gitu. Nah, sebelum dia kita praktek pakai makro, jadi teman-teman harus save as dulu di sini dalam format filenya itu bentuk makro. Makro itu adalah formatnya .slsm gitu. Kalau format yang Excel biasa yang bukan makro adalah apa biasanya? SL, X gitu kan. Nah, sebelum kita praktek bisa ikutin dulu file ya. Ini klik file, terus save as ya. Nah, silakan teman-teman pilih mau di lokal apa alamatnya di mana di lokal komputer teman-teman gitu ya, silakan. Oke. Nah, ini udah dipilih yang tadi ya save as-nya apa tipenya. Nah, ini pilih yang ini teman-teman. Excel Macro Enable Workbook ya. Oke. Kalau udah tipenya bisa di save ini. Kenapa harus kayak begitu gitu? Karena kalau nggak kayak begitu, nanti ntar nggak jalan makronya gitu ya. Dia harus formatnya LSM gitu ya, harus dalam bentuk format tipe makro. Oke. Ada yang udah di save as, silakan ketik satu biar nggak ketinggalan. Aman? Atau ketinggalan? Ketutupan apa tuh? Bentar, oke. Yang mana ketutupan silakan kalau mau open mic biar lebih clear. Aman yang satu? Oke. Yang lain gimana? Aman? Oke, kalau aman ya. Nah, sekarang kita mau coba. Saya juga ntar bawa aja lah ya. Juga deh, Mas. Nah, coba teman-teman klik developernya di sini kan. Ya udah. Ya, kita mau coba ngelakuin insert baris dulu gitu. Ya, kita mau coba insert baris, teman-teman. Oke, udah. Nah, setelah itu kita mau menggunakan pakai record makro dulu ya, biar nanti kita pelajarin apa VB-nya kayak gimana gitu. Nah, ini teman-teman di sini kan ada Visual Basic itu nanti kalau kita buka ini adalah lembar kerja untuk si bikin skripnya gitu. Jadi kan kita tadi namanya ini ya, tinggal diklik ini nih gitu kan. Format yang tadi ini .slsm gitu. Nah, biasanya kalau kita mau bikin skrip, ini belum ada nih. Ya, ini kan masih bentuknya workbook Excel ya. Belum ada kayak lembar kerja bikin kodenya nih ya. Biasanya namanya modul istilahnya ya. Ya. Di sini klik nih insert gitu. Nah, ini pilih modul. Nah, ini maka akan muncul teman-teman gitu. Nah, modul ini adalah lembar kerja kita bikin perintah-perintah makro Excel gitu. Nah, ya, nanti kita coba ini ya, lihat kodenya itu apa. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin form misalnya yang tadi harus ada kayak input data segala macam. Nah, teman-teman bisa sorry, insert lagi ini user form gitu ya. Jadi ini bisa klik yang ini, terus insert. Nah, ini ada user form kan. Nah, ini klik muncullah ini form. Nah, ini adalah kayak lembar kerja atau kanvanya kita nih, kanvas kita nih. Kalau nanti mau bikin form-form, nah ini ada toolbox dan segala macam gitu. Nanti mau bikin kayak form input data ataupun tadi bikin kayak apa form stok barang gitu ya. Form tadi form kalkulator gitu misalnya. Ya, itu bisa juga. Oke, sekarang kita coba dulu ke modul ya. Klik dua kali akan berubah gitu itu ya. Terus nanti tinggal pencet mungkin Alt sama Tab buat ganti ke
Excel ini, pilih gitu kan. Nah, sekarang kita mau mulai menggunakan makronya, teman-teman. Sekarang kita mau coba insert ya, baris dulu. Jadi kalau misalnya eh, saya insert nih, misalnya kita mau baris 16 nih, di insert gitu ya. Nah, kita coba bikin makro. Kira-kira fungsi VBA-nya seperti apa sih gitu, yang kerekam. Caranya teman-teman bisa ini ya, klik ikut makro, nih yang ada semua merah. Nah, ini saya klik ya. Nah, akan muncul ya pop-up seperti ini. Ini adalah kita kasih nama. Kira-kira makronya mau namain apa? Tadi kan kita fungsinya apa? Buat insert kan, insert baris misalnya. Ya. Nah, ini ketik aja insert baris. Tuh. Cuma syaratnya nggak boleh ada spasi, teman-teman. Kalau dia ada spasi akan error. Misal gini. Nah, ini saya sengaja ada spasi, dia akan error gitu. Nah, ini shortcut key itu kayak ya ini ya, kayak simbol cepat untuk di keyboard kita. Misalnya tinggal Ctrl plus A gitu langsung jalan nanti nih di running gitu makronya. Nah, ini sengaja ya, ini nama makronya ini nggak boleh spasi. Kalau di spasi kan error gitu. Ya, ini coba nih saya okein. Tuh, dia nggak bisa tuh. Dan ini mudah kalau teman-teman nggak paham ini maksudnya apa, copy lagi ke ChatGPT atau ke DeepSeek gitu ya. Nanti akan dijelasin sama dia. Ya, ini kelihatannya syntax of this name isn't correct gitu kan. Oke, nggak bisa. Berarti kita coba spasinya dihilangin gitu. Ini ya. Nah, terus ini kita abain dulu, nggak usah pakai simbol jalan pintas gitu ya, keyboardnya gitu nanti aja. Nah, ini teman-teman bisa pakai di open ya, open workbook gitu, ataupun juga nanti di Dishbook. Cuma saran saya selalu di apa, di workbook aja pilihnya gitu, ya, biar nggak ganggu file-file Excel yang lain gitu. Nah, ini bisa kalau lupa misalnya bisa diisi misalnya. Ini tuh misalnya insert baris misalnya kan, otomatis misalnya. Insert baris saat sel yang aktif misalnya. Itu misalnya. Nah, itu kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, asal kalian paham aja. Makro ini tuh tadi isinya untuk apa gitu kan. Oke, ini saya klik OK. Nah, udah mulai nih teman-teman ngerekam nih gitu. Jadi nanti segala aktivitas teman-teman di Excel ini ya, di file ini, itu akan ke-record semua tuh. Misal nih, saya pindahin dia ke sel ini, D1 kan. Nanti akan muncul di VBA-nya tadi itu, ke D1 dia. Terus saya mau lagi misalnya dari D1, saya blok ke bawah gini. Nah, ini kan saya pakai keyboard ya. Shift terus panah ke bawah. Ini akan terekam lagi nanti gitu di makronya. Ya, oke. Kita balik lagi karena kita tadi mau insert ya, insert baris, baris 16 ya, misal ini ya, dipilih yang ini ya. Udah nih semua ya ke sana tuh. Terus klik kanan, insert ini. Nah, ya. Terus kita stop. Atau kalau misalnya emang mau ditandain balik lagi ke D1 boleh misalnya. Terus baru stop gitu. Nggak pun nggak dibalikin ke D1 juga nggak masalah gitu ya. Oke, ini udah gitu. Nah, kita mau lihat hasilnya, ya rekamannya seperti apa sih skripnya. Teman-teman bisa masuk ke makro nih, atau bisa jalan pintasnya adalah di keyboard pencet ALT ya, dibarengin dengan F8 gitu. ALT F8, ini saya ALT F8, muncullah nih ya pop up seperti yang tadi gitu. Tadi kita namanya apa? Insert baris kan? Nah, kita mau lihat nih ya kodenya seperti apa sih tadi pas kita ngeliat makro gitu kan. Edit gitu, ya kan? Nah, inilah nih ya bentuk dari strip yang kita rekam tadi. Nah, ini selalu kalau kita bikin makro itu selalu diawali dengan sub sama end sub gitu. Ya, contoh misalnya begini nih, saya ketik di bawah gini, misalnya saya mau bikin ini namanya makronya itu namanya adalah tes atau misalnya master class misalnya. Nah, ini buka kurung ya. Terus yang ini, nah itu otomatis dia langsung bawanya end sub gitu. Nah, kalau kayak gini saya bikin dua fungsi makro nih. Yang namanya makronya dia insert baris sama master class gitu ya. Nah, itu. Oke. Terus kita balik lagi ke sini, kita cara bacanya kalau teman-teman nggak bisa apa bingung cara bacanya, bisa bantuan lagi ke ChatGPT gitu. Ya, atau DeepSeek gitu. Nah, row ini ya, ini row kan berarti apa baris. Nah, 16 itu tadi ya.
alamat ya atau indeksnya kan. Nah, dot select kan gampang kan ini bahasanya ya. Jadi pilih baris 16 gitu. Karena tadi kita milihnya tadi seperti ini. Nih, di blok semua tuh. Ini blok baris gitu kan. Jadi dia ini 16 16 gitu. Jadi nggak ada alamat kolomnya gitu. Hanya barisnya doang ya. Nah, terus diperintahin sama kita ya dari yang sudah terpilih ini selection itu jadinya rank dia nih, selection itu rank ya. Karena ini bentuknya jadinya rank nih sebenarnya kan udah lebih dari satu sel kan. Ini yang kepilih kan semua kan. Nah, terus dia diperintahin untuk insert gitu. Nah, insertnya apa nih gitu. Nah, makanya di sini dia akan shiftnya apa nih, SL down ya atau SL up nanti kan. Terus ini gitu. Ini teman-teman gitu ya. Nah, oke, sekarang kita jalanin lagi. Kalau kita nggak klik ya, misalnya kita di sini aja taruh nih teman-teman dari satu. Nah, kita jalanin makro yang tadi ya insert baris. Ini nanti kan akan ke insert lagi nih di baris 16 nih. Gitu. Ntar ini akan ke bawah lagi. Nah, coba teman-teman sekarang jalanin lagi akronim yang tadi namanya insert baris ya, LTF8. Nah, LTF8 nih ya udah kan kepilih insert baris terus pilih run ya. Ah, gini. Tuh. Ya, ke insert kan? Oke. Ada yang udah ngikutin? Oh ya, ada pertanyaan ini ya. Kenapa data total customer saya berbeda ya? Iya, karena itu pakai fungsi run between ke Adam. Jadi memang nggak apa-apa beda gitu. Karena memang kita fokusnya di sini hanya untuk kemudian Mako, untuk sisi datanya ini nggak apa-apa. Nah, ini formula saya ya, random between. Jadi ketika kita pakai fungsi random between, nah ketika kita klik gini aja nih, misalnya kita masukin ke sini ya F2, di enter, nah berubah datanya tuh. Nah ini kita istilahnya random between itu adalah kita bangkitin nih secara acak nilai antara 1000 sampai berapa? 10.000 gitu. Nah, ini tinggal saya copy aja formulanya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman di file Excel-nya berbeda, angkanya nggak apa-apa gitu. Karena kita di sini lagi mau mencoba menjalankan fungsi makronya aja. Untuk masalah data, ini kita nggak diperhatiin dulu seperti itu ya. Ini ibaratnya data dummy kita bangkitin. Karena kan data realnya ya memang konfidensial gitu kan. Jadi kita nggak bisa share gitu kan. Nah, makanya ini kita bangkitin aja datanya gitu. Run between. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melatih apa latihan analisa bisa juga mungkin data dummy kayak gini bangkitin gitu. Oke, ya itu di luar topik ya. Oke, ini udah ya berhasil. Nah, terus sekarang gimana kalau kita mau insertnya itu ini kan insertnya berarti kan di baris 16 terus kan? Kalau kita ngerunning tadi yang si fungsi insert baris itu kan. Nah, sekarang kita pengen kalau kita blok kayak gini aja misalnya. Nah, yang di situ di baris 8 gitu. Kan kalau kayak gini nih, coba jalin lagi insert baris. Pasti nggak akan di baris 8 yang di insert nih. LTF 8. Nih, tuh. Nggak berubah kan ininya tuh. Malah di bawah lagi yang di insert ya. Ya, oke. Nah, terus gimana caranya biar dia bisa dinamis ketika kita pilih baris ini, maka nanti dia akan insert di baris ini. Ketika di baris ini, maka dia akan insert di baris ini gitu. Kalau ini kan di statis ya, hanya di baris 16 gitu. Nah, teman-teman nanti bisa juga copy si skripnya nih ke ChatGPT. Bagian ini aja, misal gitu kan. Ntar copy ke ChatGPT atau DeepSeek, coba dong buatkan misalnya promnya gitu. Bikin skrip makro yang memilih row-nya itu dia adalah dinamis atau sel yang dipilih saat ini misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, ini untuk menghemat waktu, coba saya ini ya ganti biar nanti ketika sel yang dipilih itulah yang akan di-delete gitu. Nah, ini aktif sel. Nah, ini adalah row gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman juga lagi ngetik makro ini ya di script VBA ini akan muncul hint-nya teman-teman tuh. Ketika tadi saya udah nulis aktif sel, ketika titik, titik atau dot ini udah muncul nih gitu. Saya mau apain nih si aktif sel yang diaktif ini nanti gitu. Oh, pilih aja barisnya gitu. Row berarti kan. Nah, muncul nih. Kalau muncul ini biasanya dia nggak error gitu. Sesuai gitu kan. Oke. Sorry, ini nggak boleh ada enter di sini. Kita naikin lagi. Nah, oke. Nah, ini nanti akan
dia milih tuh tadi yang kita blok misalnya akan nggak di baris 16 lagi. Ya, kita coba jalanin. Nah, ini balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, silakan kita mau insert di mana? Misalnya, sini deh, coba tes baris 4 gitu kan. Kita jalanin lagi nih, Alt F8. Ya, ini jalanin cara manual ya, belum yang satu klik tombol gitu. Gak apa-apa, kita belajarin dulu. Nah, ini harusnya yang di-insert adalah di baris keempat ini, nggak di baris 16 lagi ya, gitu. Karena sudah dinamis gitu. Coba, apakah dia error? Tuh. Nah, ya, ini yang di-insert yang kita pilih tadi gitu. Terus saya mau di baris 10, insert gitu. Kan harusnya begini ya, nanti kan di-insertnya gini ya, tuh. Ya, ini cara manual. Nah, kita mau pakai makro lagi nih misalnya. Saya delete dulu. Nah, makro nih. Kita nih mau di baris 10 tadi misalnya ya. Gini, gitu. Oke, sekarang kita jalanin lagi Alt F8. Apakah di baris 10 nanti insertnya? Nih. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, itu cara manualnya. Jadi teman-teman bisa ngerunning dengan cara manual nih, dengan yang ini, makronya gitu. Nanti muncul pop-up seperti ini, gitu kan. Terus kalau mau ngeliat bahasa VB-nya bisa klik ini gitu. Nanti ntar diarahin seperti ini, gitu. Nah, terus kita mau jalanin nggak cara manual nih, yang nggak harus Alt F8 gitu kan, muncul pop-up ini kan. Kita maunya tinggal satu klik aja di Excel-nya gitu. Misalnya di sini kita bikin tombol gitu kan, tombol button misalnya. Nah, di sini teman-teman bagiannya ada insert, nih. Nah, ini ada kayak form-form kontrolnya ya, gitu kan. Nah, ini yang button nih dipilih nih, yang ini nih. Nih, ini kita pilih. Kita coba bikin di sini misalnya dia adalah, ya, kecil aja segini. Tadi apa? Kita mau namain insert baris kan ya, fungsi tombol ini nanti makronya yang kita jalanin misalnya. Oke, ini jadi insert baris, terus klik OK. Ya, ini kan masih nama ini nih, button satu. Entah orang orang awam pakai file ini juga nggak tahu nih, ini apa maksudnya gitu kan. Nah, ini bisa kita rename. Ganti tadi adalah insert gitu kan. Ini edit text misalnya. Nah, ini bisa kita nanti ini aja insert baris misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ya. Coba kita jalanin dengan pakai ini. Oke, oke. Tadi kita kan pilih dulu nih. Mana ya baris mau ini deh. Gitu. Tinggal sini misalnya. Nah, kan udah gitu. Ya. Nah, ini udah tuh. Jadi ini udah kita bikin secara klik aja gitu. Udah bisa nanti. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita misalnya mau delete nih gitu. Nih delete ini udah di-insert terus delete dong gitu kan. Nah, kita juga bisa teman-teman cara belajarnya record lagi aja makro gitu kan. Cara fungsi ngedelete gimana sih delete barisnya ini kan udah kayak kita insertnya gitu. Ya, oh ya satu lagi teman-teman kalau misalnya di makro itu ini kan direct delete ini nggak bisa di undo ya teman-teman nggak bisa undo nih karena udah formatnya adalah XLSM gitu. Jadi kalau teman-teman bikin makro ya terus datanya ini nah, harus ada data source-nya itu di backup gitu. Ya kalau teman-teman pakai file yang XLSM ini otomatis nggak bisa di undo gitu. Ya, nah itu harus hati-hatinya di situ makanya. Jadi biasanya kadang istilahnya makro itu biasanya hanya untuk makro aja nih file makro. Jadi biasanya nggak ada datanya di sini. Jadi di file yang lain gitu istilahnya. Ini karena untuk biar lebih mudah, makanya teman-teman biar mudah dipahamin, nah ini kita jadiin data ini dalam satu kali ini, seperti itu. Ya. Nah, terus gimana cara misalnya kita mendelete baris? Nah, coba teman-teman lagi, ini kita record makro. Oke, pilih namanya apa sekarang? Delete baris gitu. Ya, delete baris. Oke, ini nih dari di workbook. Oke. Oke, kita pilih misalnya baris keempat mau kita delete. Ya, terus kita delete nih. Udah selesai. Nah, ini kita bisa apa nih? Stop recording kan? Udah selesai nih, gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat kan ini masih di apa statis ya. Hanya arah apa istilahnya masih di baris 4 berarti kan. Nah, ini kita lihat nih makronya di sini. Tadi kita namanya apa misalnya? Delete baris kan. Nah, ini bisa edit di sini klik bisa juga caranya adalah teman-teman klik ini aja langsung visual preview ini ya. Nah, tadi namanya apa makronya? Delete baris kan? Ini nih, ya kan? Nah, inilah hasil rekaman teman-teman tuh. Nah, ini tadi baris keempat kan. Nah, ini kan masih sama kan? Statis kan? Nah, cara mudahnya ganti kayak gini. Ya udah, tinggal copy aja.
Nah, di sini paste. Udah, oke. Ini sebenarnya nggak usah di save, gampang kalau makro itu dia udah otomatis di save ya. Nah, balik lagi ke sini, kan berarti udah dinamis ya formulanya ya. Jadi kalau kita nanti mau delete, ya itu tinggal di ini aja, ini delete gitu kan. Nah, oke. Terus kita mau apa? Tombol lagi, boleh pakai tombol. Ini bisa dibikin lagi, delete baris gitu di sini. Mana delete baris tadi yang kita bikin ini ya. Oke. Nah, ini bisa di rename lagi, edit teksnya gitu. Nah, ini delete baris misalnya. Nah, oke. Nah, kita delete misalnya. Sorry. Tadi salah. Udah delete tuh. Ini lagi kita delete. Delete tuh. Nah, ini juga nih. Misalnya kan. Sorry. Ini bisa nggak kalau lebih dari satunya harusnya bisa ya. Coba kita lihat apakah di bab. Oh, bisa juga. Oh, satu. Berarti ini harus kita ganti nanti polanya. Karena delete baris. Oke. Nah, itu teman-teman. Ya. Bahkan kalau teman-teman nanti mau cara ngeblok ini gimana gitu. Biar jadi bikin apa? Bikin folder gitu kan. Bikin apa border gitu kan. Nah, sama caranya teman-teman. Bisa kalau teman-teman bikin border di sini, udah coba aja nanti. Ini belajarnya adalah ikut makro. Ini mau bikin border misalnya, garis-garis gitu ya. Ini oke, ya udah kerekam nih kan. Baru kita pilih syarat A1, terus sampai sini ya di blok datanya. Terus nanti mana yang border? Border ini kan. Nah, kita pilih yang ini, more border. Terus ini semua. Satu, dua, pinggirnya, bawahnya, tengahnya, ininya. Oke. Nah, ini kan. Nah, terus ini kita stop tadi developer lagi. Atau kalau misalnya teman-teman mau ada di paling bawah ya itu yang record makro juga. Nah, stop udah. Terus kita lihat lagi hasilnya gimana. Biar dia nanti bisa kita edit-edit gitu kan. Mana border ini ya. Biar dia bisa. Nah, banyak banget tuh. Wah, muncul semua. Tapi tenang aja teman-teman. Yang perlu teman-teman edit adalah yang ini aja nih. Nih gitu. Nah, kalau ini tadi adalah row ya, ya, ini row kan tadi nih. Ini adalah rank. Nah, terus rank gimana biar dia jadi selection. Nah, itu yang harus nanti teman-teman apa istilahnya cari nih di ChatGPT. Nah, kalau ini rank yang biar nanti kalau kita misalnya mau blok yang ini, kan harus ini berubah ya sesuai sesuai yang dia diselect kan gitu. Nah, ini tuh teman-teman bisa cari juga di ChatGPT ini kodenya kita ganti rank sini jadinya adalah selection gitu. Selection itu untuk ngeblok rank yang aktif dipilih gitu yang saat ini gitu. Nah, selection gitu kan. Udah cukup ini aja. Yang bawah-bawah nggak perlu gitu. Nah, oke ya. Coba kita bikin nih boxnya lagi misalnya ini mau bikin border misalnya kan. Perintahnya ini ada border misalnya. Border. Sorry. Ini nggak usah, tinggal ke sini aja. Cancel dulu ya, turun error. Kita arahin lagi ke sini tadi maksudnya makronya. Nah, di sini ambil yang border, terus oke, jadinya. Nah, oke, ini bisa assign makro aja nih. Nah, ini assign makro, di ke sini, dia border, sorry. Ini, oke. Terus ini rename lagi ya, edit text. Dia apa namanya tadi, bikin border misalnya. Gitu. Nah, ini kita mau terapin nih sekarang yang ini misalnya di border juga dong yang ini gitu kan. Nah ini udah dipilih nih. Tadi kan ada bikin dinamis ya harusnya. Nah apakah dia berhasil? Nah kita klik ini. Waduh, ada nyoret-nyoret. Ya ini border. Nah berhasil udah ya. Oke ya. Nah ternyata berhasil nih. Jadi kalau teman-teman mau bikin border tinggal klik aja gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanya dulu sebelum nanti dilanjut. Nah ini saya nanti akan mau share contoh misalnya
terkait banyak file gitu ya. Jadi banyak file nanti akan kita gabungin gitu. Nah, itu kira-kira berapa lama gitu selesainya. Ya, contoh gini teman-teman. Nah, di saya itu ada data nih ini. Nah, datanya itu kurang lebih ada berapa nih? 40 ya, mungkin 40 file Excel gitu kan. Nah, ini katakan mungkin cabang atau provinsi-provinsi gitu kan. Nah, misal ya, kalau misalnya datanya nanti seperti ini. Datanya itu sebenarnya isinya, kolom-kolomnya itu header sama semua gitu. Cuma yang beda adalah datanya doang nih gitu. Misalnya revenue-nya beda karena di provinsi misalnya untuk Aceh. Dan cabang di Aceh ada berapa kan gitu kan. Ya. Nah, jadi kolom-kolomnya itu sama nih, ada 4 itu. Tanggal, provinsi, cabang, sama revenue gitu kan. Nah, ini ada tadi file Excel-nya ada sekitar 40-an gitu ya. 10 lah kalau nggak salah kalau di block all gitu. Nah, ini tuh bisa kita jadiin satu semua ya, file-file yang 40 ini. Jadi bisa kita pindahin isinya ke dalam satu file Excel seperti itu. Ya, kan kalau proses manualnya kita harus tadi nih buka dulu ini terus kita copy gitu ya, terus paste ke satu file yang mau kita tuju atau yang kita istilahnya sebut file masternya gitu. Contoh di sini saya misalnya ada mau saya pindahin ke file yang ini nih, data gabungan misalnya. Ya, jadi dari file yang 40 itu, ini file Excel yang tadi 40 itu, ini mau saya pindahin gitu ya ke sini aja jadi semuanya gitu. Ini kan masih kosong ya gitu. Ini pengennya dipindahin semua gitu. Kan kalau kerjaan manual kira-kira berapa lama ngerjainnya tuh? Dari 40 file Excel itu datanya. Apakah tadi ya ini udah saya jawab ya, apakah perintah makro bisa di-undo? Oh nggak bisa ya Kak Raden gitu. Jadi kalau perintah makro itu nggak bisa di-undo. Untuk material ini nanti di-share, oke ya, nanti di-share ke Suci. Oke, oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi dari data itu yang banyak filenya itu kita mau jadiin satu file tuh. Kan lumayan ya kalau misalnya ngajian manual ya teman-teman bayangin aja tuh buka satu file itu. Nah, apalagi kalau teman-teman yang kerjanya di apa perusahaan multinasional company, mereka pasti punya cabangnya bisa ratusan gitu kan. Ya mungkin juga retail atau apapun lah. Contoh kayak mungkin di otomotif gitu kan. Dia punya bengkel servis di mana-mana. Apalagi kayak motor ya. Mungkin kayak Honda Motor itu punya cabang servisnya banyak tuh. Nasional, ya kan? Itu mungkin ada 1000-an cabang itu. Nah bayangin tuh setiap cabang mereka kan punya data pengunjung itu. Nah, itu yang mau dijadiin satu tuh untuk dianalisa gitu. Sementara teman-teman ya mungkin bukan departemen data analitik sehingga nggak punya akses untuk ke database gitu. Dan teman-teman mau request ke data analitik ya tim mereka sementara harus nunggu antrian kan karena juga load mereka juga banyak gitu. Nah, sementara lead kita atau direct atasan kita butuhnya cepat. Nah, itu bisa ngebantu dengan istilahnya kita gabungin sendiri dengan makro seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini akan saya coba show ya. Nah, nanti di data gabungan ini akan jadi satu data yang akan dituju atau jadi file masternya gitu. Nah, di sini saya buka dulu ya materi yang udah saya buat gitu kan. Ini juga dengan bantuan ChatGPT. Dan ketika kita ketik misalnya di ChatGPT adalah, nah ini ya saya contohin lagi misalnya di ChatGPT, mana ChatGPT saya. Ya, ini bisa DeepSeek misalnya. Nah, contoh kita coba pakai DeepSeek ya tadi pakai ChatGPT. Misalnya, bro, buatkan skrip makro Excel untuk gabungkan gabungkan data dari banyak file misalnya. Nah, enter. Kita bantu lagi sama ChatGPT. Apakah hasilnya sama? Kita samain ya prompt-nya nih. Nah, ini. Terus nanti kita copy ke sini, ke ChatGPT. Ya, ini biar nggak tutup. Nah, saya hapuskan dulu. Nah, nah,
Ini masih loading. Nah, kita lihat dulu yang DeepSeek. Nah, ini teman-teman tuh. Wah, kalau teman-teman ini tinggal, oh ini lumayan cukup ini tuh. Udah apa istilahnya enak siapa pakai itu. Ketika teman-teman nggak paham gitu. Jadi ntar bisa di copy. Yang ini maksudnya apa sih gitu kan? Coba deh copy, nanya lagi, jelasin detailnya ini apa gitu. Bisa gitu. Ya, ya intinya adalah kemauan untuk belajarnya sih. Oke, kita lihat ChatGPT seperti apa hasilnya. Pasti nggak akan jauh berbeda nih. Tuh, nah, lagi-lagi sama nih nama makronya aja dibuat sama digabungkan data dari banyak file gitu. Ya, kalau misalnya saya jelasin, ini adalah dimensi tadi yang saya bilang. Dimensi adalah dia untuk mendeklarasikan suatu variabel atau tempatnya nih wadahnya. Nah, saya bikin ada variabel namanya folder path. Nah, folder path ini tipenya string. Kenapa string? Karena nanti akan ngelihat file kita itu nyimpannya di lokasinya di mana. Kan biasanya kan bentuknya kan itu memang ini misalnya dokumen, di drive D, flash segala macam gitu kan. Nama foldernya apa. Nah, ini folder path itu seperti itu. Terus file namanya apa? Tadi nama file Excel-nya apa misalnya. Nah, pasti dibentuknya string ya. Kalau buat teman-teman yang belum paham string, string itu adalah gabungan apapun, karakternya bisa angka, bisa huruf seperti itu. Tapi kalau misalnya dia integer, pasti itu nggak ada huruf gitu ya, angka semua. Cuma integer adalah bilangan bulat seperti itu, nggak bisa pecahan. Nah, terus ada yang namanya variabel namanya WS tujuan. Nah, ini buat menamakan. Nah, saya kasih kolom nanti atau tampungannya namanya WS tujuan. Nah, ini nanti akan di di send sebagai ini nanti sebagai worksheet ya kamu gitu kan. Nah, worksheetnya berarti worksheet yang akan kita jadiin file master kan, itu WS tujuan, worksheet tujuan gitu. Nah, WB sumber ini workbook, berarti workbook sumber. Nah, dari data yang 40 file itu gitu ya. Terus ini rank sumber. Nah, itu rank yang akan dipilih nanti yang kita buka tuh dari 40 file itu ntar sumbernya mana aja gitu. Nah, inilah ada yang namanya kayak laser tujuan yang buat tentuin baris terakhir nih gimana yang ada datanya. Nah, ini nih kepake nih tadi rumus-rumusnya dia di bawahnya gitu ya. Itu misalnya. Nah, sampai ini dia juga dijelasin ganti dengan folder path kamu. Nah, kalau di sini dia makanya C dan di teman-teman apa gitu. Bisa diganti gitu ya. Nah, terus nanti baru dah ini fungsi looping nanti mainin. Nah, contohnya di sini ya, kalau misalnya eh, saya terapin di bagian data saya tadi ya. Nah, ini nanti yang akan tujuh ini kan kosong ya datanya ya, nanti akan terisi nih gitu. Dengan 40 file tadi itu isinya ya. Oke. Terus eh, makronya yang ini, nih saya naruh di bagian ini materi ya. Nah, ini di bagian materi ini nanti akan saya gabung tuh yang 40 file. Dan itu nanti akan muncul pop up kayak semacam window itu akan cari foldernya di mana dan milih filenya gitu ya. Oke. Ini saya coba running, saya pakai Alt F8 ya. Di sini itu, sorry, bentar. Nah, ini gabung data, terus ini Alt F8 ya. Kita lihat apakah ini bisa di open logbook. Oke. Nah, jadi seperti ini nanti ntar akan jadi tujuan di sini. Saya open ini bahasanya banyak ya. Ini bisa di set aja teman-teman gitu. Pilih misalnya ini namanya apa? Saya folder ini materi tadi kan. Nah, ini gabung data dari banyak file. Nah, ini nih saya nih. Scrollnya. Jadi saya akan pilih, terus saya akan running gitu. Nah, kan kalau teman-teman bayangin tuh kerjaan manual kayak gitu, dari 10 file itu dijadiin satu, kira-kira berapa lama teman-teman ngerjain seperti itu? Bisa ini diketik dulu di kolom chat, apakah ya paling 1 jam kah gitu. Oke, apakah mungkin 3 jam deh, apakah mungkin 30 menit gitu. Coba di set. Kira-kira kalau kerjaan manual berapa lama? Nah, 1 bulan. Oke, metode yang lain berapa? Silakan. Nanti kita akan tebak-tebakan nih dengan makro berapa lama gitu. Ayo teman-teman, silakan di chat. Nggak apa-apa, prediksi aja walaupun belum pernah ngelakuin gitu kan. Coba bayangin aja, 40 file Excel, 45 menit. Oke, mantap. 1 jam masih itu. Oke, yang lain? Idem berarti. Yang lain idem. 43 detik, waduh, terlalu ini banget keriting angkanya nih. Dia Banjar 63 menit. Apa tuh? Woi, 1 menit. 1 menit apa 1 jam nih? Oh, ada yang ketinggalan dari teras ini. Oke, nanti nggak apa ya. Coba dilihat lagi ya rekamannya gitu. Ya,
supaya kita ntar mungkin kalau ada waktu juga ntar saya coba ini ya di akhir mungkin. Oke, 1 jam nih 1 menit atau apa nih Kak Versa nih? 3 menit. Oke. Oke, kalau misalnya dengan makro kira-kira berapa menit pengerjaannya? Ayo tebak lagi. Apakah jadi 30 menit? Apakah 15 menit? Gitu. Oh, 15 menit, 1 menit. Oh, 30 detik. Nggak ada yang ini, 5 detik gitu. Nggak ada. Oke, 3 kali klik. Maksudnya 3 kali kliknya sambil ngopi itu kan lama juga. 1 klik gitu. Sekali klik, oke. Sekali klik berapa ini detik. Oke ya, thank you teman-teman. Oke, kita coba ini ya. Nah, kita coba buktikan ya makro kira-kira berapa nih jadinya efisiensi waktunya gitu. Kita dipilih ini. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mau lihat, boleh nih makronya seperti ini itu ya. Jadi nanti kan sama kan nggak jauh beda ya dengan ini nggak ganggu sekali buat Robin. Nah, nggak jauh beda kan dengan tadi ya di Seek ataupun ChatGPT. Nah, ini udah saya detailin lagi gitu. Nah, ini yang aktif workbooknya segala macem gitu. Jadi ini akan dipilih dengan aktif workbook, apa aktif workbooknya gitu kan. Nah, segala macam ini udah oke. Nah, sip. Nah, itu ya seperti nah sekarang kita jalanin. Yuk, kira-kira berapa menit ya makro ini kita jalanin gabung dari nah setelah di running ini nanti dia akan muncul pop up window ya untuk milih filenya yang mana nih itu ada di folder mana gitu itu lebih enak jadinya. Hmm. Nah, saya nyimpen datanya yang mana gitu. Nah, teman-teman nanti juga bisa gitu kan. Saya nyarinya di mana ya misalnya. Oh, di sini kali. Oh, bukan misalnya. Apa di mana Power BI misalnya. Oh, bukan misalnya. Ini misalnya. Oh, Dota misalnya gini. Atau di mana misalnya kan gitu. Nah, kita coba misalnya di spreadsheet misalnya. Oh, ini misalnya. Kita lihat kita tadi di makro Excel. Terus bagian data kan ini. Nah, ini kan. Tuh. Oke, kita langsung aja. Ctrl O kan ya. Ctrl A. Oke. Nah, ini udah semua. Nah, kalau kita klik OK, nanti dia akan running tuh. Semua tuh nanti akan muter-muter dulu dia. Kursornya muter-muter ya, warna biru. Itu tandanya dia lagi proses gitu. Sampai muncul top up berhasil. Dan saya nyantumin durasinya. Ketika udah selesai, dia muncul durasinya berapa gitu. Jadi enak. Oke, ya kita klik. Hmm, 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 hmm. Ntar, ini kayaknya ada yang... Dan muncul pop up ini harusnya nih. Saya harus ke materi yang ini. Di ini aja. Oke. Muncul nggak ya? Ini loading saya nih. Jadi lama deh kalau kayak gini. Oke. Tuh 37 detik ya teman-teman. Ya, berhasil ini. Data dari semua file berhasil digabung dengan durasi proses. Ini nunjukin 00 itu jam, ini menit, ini detik. Gitu. Jadi 37 detik, nggak ada semenit. Nah, ketika kita klik OK, ini kan masih kosong ya. Ini kalau lihat masih muter-muter. Tapi ini udah muncul ini tanda udah selesai gitu. Klik aja OK, maka nanti muncul datanya. Klik OK. Nah, magic. Nah, sudah itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ke bawah, nah itu udah ada 721 data. Ini udah dari 40 file Excel itu gitu ya. Itu teman-teman. 37 ya. Bayangin gitu. 37 detik. Oke. Nah, terus nggak hanya nanti untuk ini, apakah sebelum ada Excel seorang perlu mengetik semua komen untuk menghasilkan tabular data? Ya, betul. Mas Adam, zaman 2011 kita harus benar-benar apa istilahnya nggak seperti sekarang nih dengan bantuan ChatGPT gitu kita nah saya gini pas awal saya apa ChatGPT ini tuh saya ngerombak ya kurang lebih 15% gitu jadi dia udah valid tuh 85% gitu karena tadi kita setting istilahnya nah contoh ya ini kalau saya tunjukin skripnya nah ini
tadi nih dia bentuknya gini, tuh di Swapbook ini. Terus saya ubah. Karena kalau di Swapbook ini nanti dia akan mindahinnya dalam satu file makro ini kan bentuknya kan formatnya SLSM kan yang formatnya makro gitu. Nah saya nggak mau, saya maunya formatnya yang Excel gitu. Jadi yang di data gabungan ini gitu. Akhirnya saya ubah. Kalau gini kan bahasanya kan berarti kan workbook yang dibuka kan di makro itu kan. Makanya saya ubah nih. Jadi aktif workbook yang saya pilih gitu. Nah itu saya ubah situ. Nah terus nanti yang dimodif lagi adalah ini. Saya mau, tadinya dia nggak ada jam gitu. Karena kan tadi kita bahasanya adalah gabungkan aja dari banyak file gitu kan. Dia nggak ada durasinya tuh, nggak ngitung gitu. Makanya saya tambahin lagi promnya. Coba dong kalau tampilin sama durasi gitu. Nah ternyata dia muncul tuh ya mulai row segala macam gitu kan. Cuma ketiknya nggak di sini. Dia cuma kayak pokoknya fungsi kalau mau nampilin waktu kita harus tahu tuh mulainya kapan gitu kan. Berakhirnya kapan gitu. Nah, ini selesainya. Terus dikurang lah durasi sama dengan selesai dikurang mulai gitu. Nah, itu modulnya cuma di situ doang. Terus selebihnya mereka betul semua nih ke bawah gitu. Makanya tadi saya bilang, nah kita harus pahamin kode-kode ini gitu. Walaupun teman-teman baru kenal sekarang VBA, tadi bisa copy paste aja ini ke ChatGPT. Misalnya dari sini copy, ntar lagi ke ChatGPT. Jelasin dong script yang ini detailnya bro gitu. Oke, jadi jelasin tuh dia saat itu. Nah, terus di sini misalnya nggak paham lagi jelasin itu. Terus sampai teman-teman udah jelas, oh ternyata flow-nya gini. Ya udah enak tuh dimainin, pindahin ini aja deh, pindahin ini gitu. Ya, oke, gitu teman-teman. Ada lagi kalau misalnya kita mau buat apa misalnya, kita balik ke data yang tadi kita sharing ini teman-teman nih. Nah, ini kita mau buat misalnya grafik tren kan, bisa nih kan. Nah, tapi pakai makro. Nah, gimana nih enaknya gitu. Ya, nah kalau misal kita pakai makro, teman-teman bisa juga istilahnya eh, kayak ikut makro kalau mau belajar dulu kan gitu kan. Nah, kalau misalnya udah jadi, contoh di saya itu ada yang di bagian sini kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ini, kita misalnya mau bikin grafik misalnya nih. Nah, coba LT8 nih. Nah, oke, grafik apa nih? Ada line nih kan. Nah, ini saya bikin misalnya. Coba dia bikin grafik, cuma kita lihat dulu, kita udah ada namanya belum yang ini. Kalau emang udah, nah ini kan udah ada tuh cat 6 tapi nggak apa-apa. Kita mau bikin yang baru lagi misalnya. Nah, ini mau dibikin grafik, tapi nanti di grafik kita akan dipindahin ke sheet sendiri gitu di move-nya. Jadi pakai LTF 8, ini grafik lain misalnya. Running aja. Oke, debug ternyata udah ada namanya. Nah, ini kan debug ini ya teman-teman masuk panik gitu. Wah, ini kenapa ada debug gitu. Nah, ini bisa di copy gitu ya ke chat GPT lagi. Nah, salahnya di mana? Itu akan ada detilannya seperti itu. Nah, di sini kita pakai sebenarnya bukan ini grafik line makro nih. Nah, kita pakai yang ini nanti nih. Buat chat dari rank aktif gitu kan, yang akan aktif. Oke, ini akan saya delete gitu ya. Terus kita lagi running pakai makro yang tadi fungsinya adalah yang buat chat aktif gitu ya. Kita lihat di sini listnya, ada nggak kira-kira buat chat makro aktif misalnya? Sudah ada? Nih ya. Ketika nanti di run, dia muncul grafik nanti. Oke, sorry. Ini kenapa error? Karena ini belum kita reset. Nah, ini kan masih jalan yang ditandai ini error di sini loh, di baris sini gitu. Nah, ini ada yang namanya di sini reset atau misalnya kalau kita klik run, ada continue, reset sama design up. Itu yang reset gitu ya. Di simbol ini bisa atau tadi yang ini gitu. Nah, ini akan di normalin lagi atau di netralin lagi gitu. Oke. Kita running lagi LTF8. Nanti di sini pakai yang buat chat dari ini. Oke, running. Nah, tuh udah jadi dia ya grafiknya. Ini revenue gitu kan. Terus kalau kita mau buat yang ini apa customer misalnya kan, gimana customer gitu misalnya. Nah tadi sorry. Nah bisa pakai nanti yang untuk customer gitu. Ini pilih lagi aja di blok itu. Nanti saya share ya makronya. Nah ini
tinggal running lagi. Misalnya pakai yang di developer boleh. Nah ini saya belum bikin tombol ya. Bisa juga nanti kalau teman-teman mau bikin tombol. Tuh. Buat cari yang aktif ini. Nah, WEM tuh. Total customer tuh. Ya, seperti itu. Oke. Dulu, nah ini juga saya share ya. Dulu saya tuh di media. Kan media itu datanya rating sama share rating TV sama share TV. Jadi saat itu report daily itu banyak banget itu. Daily itu kita sehari ada 5 jenis report gitu. Ya, mau nggak mau bikinnya adalah di Excel tuh, belum ada tools BI ya. Nah itu bikin grafik semua tuh, ya. Sumbu X-nya adalah waktu tuh. Dari jam sekian sampai jam berapa, ada jam apa, sekian sampai sekian, acaranya apa, ratingnya berapa, terus share berapa, terus tuh, itu kan daily kan, acara TV kan daily kan, berubah-ubah kan, gitu kan. Ada yang mungkin sama juga kayak mungkin sinetron itu kan sama kan dari itu ada, tapi ada juga kan yang baru gitu. Nah itu datanya kan ganti terus ya, apa harian gitu, daily. Tapi sebenarnya ya tanggalnya gitu, aja formatnya gitu. Makanya karena kalau kita ngerjain sehari itu 5 report itu jenis baru pulang tuh jam 7 malam. Akhirnya udah power up kepepet, ya carilah gitu. Oh ternyata makro bisa tuh gitu. Nah di situ akhirnya kita belajar. Oh ternyata dia bisa nih bikin otomatisasi. Nah yang tadinya selesai jam 7 malam, ya 5 jenis report itu, jam 10 kita udah selesai. Akhirnya ya misalnya download data tuh jam 9 gitu. Jam 10 pagi udah selesai. Akhirnya memang kalau kita nggak inisiatif, itu tuh jam 10 sampai ke atas akhirnya nggak ada kerjaan gitu. Jadi kita harus inisiatif agar kita ya bisa ngembangin diri, belajar yang lain gitu. Bukan berarti ketika udah kerjaan kalian yang reguler, udah diotomatisasi, kalian malah apa terlena gitu. Ada main game, ngopi-ngopi cantik gitu, itu jangan gitu. Ya, manfaatin waktu yang benar-benar ada gitu. Ya, itu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita mau misalnya apalagi ada yang istilahnya ipus data atau cleaning data gitu kan ya. Misal di bagian sini misalnya. Ada juga ini di form input ya. Ini kalau teman-teman mau bikin misalnya form input sederhana, contoh sederhana aja. Misalnya ketika saya klik ini, itu harusnya kan nanti kan muncul misalnya. Sini ya. Nah, ini sederhana yang bisa ditambah nih. Ini yang pakai tadi user form gitu. Ya. Misalnya namanya siapa misalnya. Ana, siapa sama namanya misalnya. Andre misalnya. Misalnya mana Padang misalnya. Ntar akan muncul nih di sini nih. Gitu. Kita klik ini. Data berhasil disimpan. Oke. Siapa lagi gitu bisa gitu. Ntar kita bisa juga tambahin. Delete deh. Kode misalnya siapa kok ada kode ID-nya gitu kan. Atau rename misalnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Ini di jam 21.11 gitu kan. Jadi ya jangan ini ya beranggapan sulit gitu belajar makro karena udah dipermudah dengan banyak tools AI ya lagi-lagi balik ke teman-teman seperti itu. Nah ini ada pop input juga nanti kalau teman-teman ada sebenarnya eh, data duplikat gini mau di delete gitu kan. Nah ini bisa juga gitu. Ntar istilahnya kayak yang trim gitu kalau spasi berlebih gitu itu juga bisa semua tuh. Nah di bagian data test itu oke. Kayak saya naruhnya tuh di bagian nah materi Excel ini tuh harus ada sini. Kita coba lihat kumpulan ini ya makronya. Kalau kita lihat itu di sini ada gabungan data. Oke, dilihat baris yang aktif ada ya di sebelah sana. Oke, training data. Oke. Nah, kalau hapus duplikat sebenarnya ini nih, misalnya kalau ada yang duplikat nanti bisa contoh di sini misalnya di bagian ini. Saja agak lupa ingat. Nah, kita coba kalau misalnya pakai F8, ada F8, sini kan ada bagian tadi hapus duplikat ini misalnya. Ya, nah ini juga apakah ini udah dinamis atau belum kita coba lihat aja gitu. Mana hapus duplikat misalnya. Ah, 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 ah. Oh, ada di bagian sini nih. Nah ini ya dimensinya data rank. Nah ini A1 sampai C11. Nah ini nih belum dinamis kan. Jadi nanti bisa diubah gitu. Lainnya. Kalau misalnya belum dinamis gitu. Ini kalau kita lihat kan di sini di A1 sampai nah ini nih ini udah diubah. Oke. Karena kalau misalnya kita mau kasih contoh ambil yang ini ya. Nih A1 sampai C11 kan ini ya.
Nah, ini kita blok nanti ya, kita pakai formula yang tadi nih, ini ya, metronome ini hapus duplikat. Tapi kalau teman-teman lihat, ini duplikat kan ya, ini ya, terus ini ya kan ya, ini juga kan ya, gitu ya. Kita akan hapus gitu. Kan ini di select dulu kan, misalnya gitu. Nah, terus baru kita running makronya, Alt F8 ini hapus duplikat gitu. Running. Nah, tuh. Data duplikat berhasil dihapus gitu. Ya. Ntar ada kondisinya tuh kalau teman-teman mau rename tadi namanya segala macam gitu kan. Seperti itu. Oke. Sampai saya ini dulu ada yang mau ditanyakan karena di 21.14 sekarang. Kalau data di fieldnya acak dari tiap field, tiap file, nggak bisa ya, Kak? Oke, acak. Itu bisa, teman-teman. Ya. Jadi kita akan searching nama filenya. Sorry, nama kolomnya. Itu bisa masukin fungsi search gitu ya. Kan di formula Excel juga kan ada kan fungsi search kan ya. Lagi-lagi mau nggak mau kita harus ini kayak walaupun acak asalkan ada namanya seragam kolomnya gitu kan itu bisa gitu. Jadi dia nemu nih si file ini apa kolom nama kolom ini kan fieldnya. Nah itu nanti bisa diatur gitu. Dia masuk ke sel ini atau kolom apa gitu. Itu Mas Iwan, Kak Iwan. Yang lain silakan kalau ada yang tanyakan nanti ini saya share ya untuk apa hmm, PDF-nya modulnya gitu. Tadi mungkin ada beberapa. Nah, kalau kita balik lagi ya ke modulnya, nih teman-teman, kita udah tadi ngelakuin ya, dash on. Nah, di sini tuh, sorry, ini adalah, nah, bentar kalau jadinya, ini nggak enak ya pakai tipe ini. Ya. Eh. Nah, ini tipe-tipe datanya ya yang tadi kita udah show ya. Ada integer, ada long gitu ya, single, double gitu. Nah, ini definisi jelas. Ini juga kebantuan ini aja, ChatGPT atau DeepSeek gitu. Nah, kalau integer itu kan dia ya bilangan ini ya, bulat gitu kan. Terus kalau misalnya ada kadang kita tuh sering dihadapin digit yang banyak gitu kan, misalnya dengan nomor OTP atau apapun itu harus diganti dengan double. Kalau enggak nanti dia dan seperti ini nih simbol-simbolnya juga gitu dan nggak bisa dihitung. Kalau di integer ini di assignnya itu nggak bisa tuh. Jadi memorinya nggak pas dia digitnya. Nah, ini mata uang. Nah, string ini tadi ya. Teks, huruf, karakter itu nama, kayak biasanya ini kolom-kolom nama, alamat, ya, laporan. Nah, Boolean itu biasanya true or false itu buat logika lah kondisi. Ini date biasa tanggal gitu kan. Seperti itu. Nah, terus ini ya untuk yang varian ya apapun tipe datanya, isinya gitu ini objek biasanya sering pakai kayak visualisasi chart gitu di Excel itu selalu bentuknya adalah objek gitu. Binary array. Nah, terus setelah ini nah, ini tuh strukturnya, teman-teman, kode VBA-nya tadi gitu. Selalu tadi ya, saya bilang ada fungsi di atas ini, sub sama di bawahnya n sub gitu. Nah, ini dimensi A, berarti variabel A ini di-assign sebagai integer, ini integer, integer, string, integer gitu kan. Jadi kalau nilai A ini angka 8, B10, dia itu di-assign angka 5, nah C itu kira-kira berapa misalnya? 5 dibagi, di 5 mod 2 gitu kan. Berarti kan 5 bagi 2 itu kan berapa? Sisanya 1 kan gitu. Ya, 5 dibagi 2 sisanya 1. Nah, ini sama dengan 0, berarti kan false kan. Nah, biasanya mod 2 itu buat nentuin apakah dia bilangan genap gitu atau bilangan ganjil. Kalau dia sisanya 0, berarti bilangan genap. Karena 4 bagi 2 habis kan dibagi kan nggak ada sisanya, berarti 0. Maka dia bilangan genap gitu. Kalau dia ada sisanya berarti bilangan ganjil gitu. Nah, C itu akan simpan hasilnya dia C itu apa nih bilangan genap atau ganjil gitu. Nah, kalau dia misalnya bilangan genap di print C bilangan genap gitu misalnya. Bilangan genap akan di print ini bilangan ganjil gitu. Nah, kalau mau kasih komen teman-teman cukup tanda petik aja ini adalah komentar gitu ya. Nah, ini tadi ya. Kalau nanti akan muncul kayak pop-up konteks tadi yang kayak kita misalnya tadi sudah berhasil jalanin ini biasanya pakai apa? Kode ini MSG atau message box gitu ya. Baru nih tanda petik karena di string gitu ya. Nah, terus baru deklarasi tadi ya variabel. Misalnya nama itu kan ya string, usia kalau kita masukin cuma 20, 30, 40 berarti integer. Tapi kalau usianya dimasukin
30 tahun. Nah, itu nggak bisa tipenya integer gitu. Karena ada kata tadi tahun. Tahun itu adalah apa? Huruf ya. Kita gabungan dari angka sama huruf 30 tahun misalnya. Nah, terus ini user formnya ya, yang tadi kita udah coba show, di insert. Nah, ini yang tadi itu kalau kita bikin form input di running, ya, pakai klik tombol itu muncullah dia form inputnya, gitu. Pakai yang toolbox ini nih. Ini ada labelnya, nanti ya, tahu untuk yang isi text boxnya gitu yang tadi teman-teman. Nah, ini text box untuk input teks. Nah, text box itu yang mana? Yang ini nih, gitu. Ya, combo box yang mana? Itu kalau drop down. Ini kebetulan nggak ada, gitu. Kalau kita punya kayak, mungkin kalau di Excel tuh data yang validasi ya, ada drop down-nya listnya ya. Nah, ini command button tuh tombol. Nah, ini biasanya ini dia nih. Nah, label biasanya ini nih form input, nama, gitu. Ini label dia, gitu. Ya. Nah, ini bedanya apa? Form control tadi kan kalau kita lihat kan ada dua kan. Nih, di Excel itu ada dua kan, form control sama form ActiveX gitu kan. Deliver di sini. Nih, insert kita ada dua nih. Ya, form control sama ActiveX itu. Nah, mau pakai yang mana nggak masalah. Cuma ya kalau dari beberapa apa literatur disaranin adalah pakai yang form control gitu. Dia lebih cepat, lebih stabil gitu. Walaupun ada plus minusnya. Secara propertinya kita kalau mau percantik ini terbatas juga gitu. Yang ini yang lebih enak gitu untuk kita mainin propertiesnya atau kita cantik gitu ya. Nanti terus misalnya warna atau fontnya segala macamnya gitu. Nah, itu terus oke. Silakan kalau ada yang mau tanya atau sampai 21.30 mungkin atau misalnya nanti saya kasih kalau nggak ada pertanyaan kita kasih ya saya kasih ke Kak Arum sama Kak Andre. Silakan teman-teman kalau mau tanya. Ini ada yang bertanya, Pak. Yang di awal itu kira-kira kalau jumlahin tanggal transaksi gimana? Bisa nggak, Pak? Gimana kalau menjumlah dari tanggal Transaksi. transaksi? Iya. Oh ini maksudnya gimana? Total revenue terus diambil dijumlah gitu ya? Bisa teman-teman. Jadi intinya formula-formula pun itu bisa digunakan makro gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kalau menjumlah dari tanggal transaksi gimana Kak? Nah, biasanya pakai apa formulanya? Sum if kah misalnya? Oh, sum if nih, ya. Sum itu polanya apa? Kalau kita lihat di sini, nih, kalau misalnya di Excel-nya ya, ini belum pakai makro misalnya. Misalnya kan kita mau nge-refer sesuai tanggal nih, jumlahnya gitu kan. Misal di sini kita ini dulu deh misalnya. Copy dulu tanggalnya gitu kan. Ini saya mau ambil nih, ini kan tanggal misalnya. Saya mau ambil revenue-nya nih di copy sini misalnya kan. Kalau nanti datanya banyak ya. Nah, ini berapa gitu kan bisa pakai VLOOKUP atau apa. Tapi kalau sum itu kalau nanti dia ntar akan berulang ya, misalnya gini, ini berulang gini. Ini datanya ntar ada lagi nih di bawah gitu. Gini, gini. Nah, terus saya mau jumlah data Januari ini revenue ada berapa gitu. Kan kalau pakai VLOOKUP nggak bisa kan? Nah, kenapa nggak bisa? Januarinya ada 3 nilai gitu. Nah, tapi kalau tadi mau jumlah sesuai tanggalnya, pakailah kondisi sum if gitu kan. Nah, ini ranknya apa gitu. Ranknya di sini saya maunya nih. Oke, ya, ranknya ini. Tapi kriterianya apa? Ini kan kalau kita lihat nih, yang saya itu titik koma ya. Ya, ini titik koma nih, tunjuknya nih, rank, titik koma, kriterianya apa? Ini, saya kriterianya di sini misalnya. Ya, ini. Terus yang mau disam apa? Ini misalnya, blok. Itu. Nah, inilah totalnya nih, Januari. Gitu. Ya. Kalau nanti kita total di sini, harus muncul di bawah sini, gitu. Ih, sama kan dengan ini, gitu. Nah, di sini formula yang ini yang akan kita pakai nanti di makro gitu. Ini. Nah, kalau teman-teman bingung buatnya, balikin lagi ke ChatGPT gitu. Atau mau di record makro juga boleh. Nah, record makro masih pusing juga. Bantuan lagi gitu sampai apa sama si DeepSeek atau ChatGPT gitu. Misalnya buatkan makro so dari formula berikut. Sum if misalnya kan. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Pak. Setiap modul itu mewakili satu perintah. Kira-kira gimana, Pak? Oke. Setiap modul itu nggak mewakili satu perintah, teman-teman. Jadi di dalam modul itu, teman-teman bisa banyak perintah. Ya.
Jadi kalau misalnya, oke, kita lihat yang punya saya dulu nih. Di bagian ini, materi ini, ya, sorry kok nih, ada yang apa nih? Widget, oh, lagi running. Hmm. Nah, jadi intinya dalam modul itu, nih contoh nih, ini satu modul teman-teman. Kalau kita lihat tuh, ini nggak mau ya. Lihat tuh. Kita coba close dulu ya. Eh, ada yang ini nih, belum tutup tuh. Oh ya, iya, ini saya masih ke refresh sini. Nah, di enter dulu. Oke, nih. Kalau kita lihat punya saya ini di sini, ya, nih bagian yang ini VBA materi ini, ini kan ada modul satu nih. Nah, modul satu itu banyak ini fungsinya, makronya, perintahnya gitu. Ini namanya ini ya, nama makronya. Terus nanti sampai ke bawah lagi, ini saya ada namanya prosedur. Terus setelah ada lagi, dia record makro misalnya kan, ada lagi. Nah, ini hanya satu modul gitu. Jadi enak dia, banyak perintah ya makronya, tapi hanya dalam satu modul bisa gitu. Karena nanti kita ngerunning itu panggil perintah ininya, nama makronya gitu, teman-teman. Oke, ada lagi? Terus ini Pak, kira-kira di Google Spreadsheet bisa nggak ya pakai VBA gitu? Ya, VBA nggak bisa dipakai di spreadsheet ya Pak. Oke, di spreadsheet itu namanya bukan VBA, namanya Apps Script, teman-teman. Google Apps Script ya. Nanti di ini aja apa? Kalau misalnya teman-teman ini saya tunjukin, kita tunjukin di Google Spreadsheet-nya, mantap. Ini harus ke ini saya nih, eh, ini harus kita. Jadi kalau ini harus ke ini ya, kalau apa Google Drive saya nih. Ntar saya lihat apakah ada yang kira-kira ini apa. Oke, ini enggak. Waduh. Oke, kita coba sini, tapi nggak apa ini baru. Nah, gini teman-teman. Nah, di sini tuh ada namanya ekstensinya nih kalau di Google Spreadsheet. Nah, ini AppScript ya. AppScript bukan AppSheet ya, beda ya. Hati-hati. Nah, di sini nih gitu. Nah, ini ntar ada ngerunning makronya juga gitu. Jadi kalau di Google Spreadsheet ke AppScript-nya teman-teman gitu. Nah, ini makro juga bisa. Ini rekam makro nih juga bisa gitu teman-teman. Ya, bisa nanti diekspor gitu. Nah, ini udah ngerekam misalnya kan, tinggal ketik misalnya ya. Nah, simpan misalnya. Soalnya saya juga belum pernah nih ya. Oke, tinggal kita lihat nih nama makronya apa misalnya. Ya, tes aja gitu. Oke, simpan. Nah, ini nggak tahu disimpan di mana nih. Oke, menyimpan makro baru. Oke, nah, ini edit script. Gitu. Nah, ini bahasanya app script teman-teman tuh. Ya, kalau kita lihat, nah tuh. Jadi sama. Jadi kalau teman-teman udah bisa makro Excel desktop, nah ini apa lagi gitu harusnya 11-12 gitu. Ya, oke. Balik lagi ke Excel tadi. Silakan. Ada lagi? Apakah cukup? Tinggal 3 menit. Iya, tinggal karena waktu kita di ujung mungkin satu pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Perbedaan public dan private. Nah, ini juga menarik, teman-teman. Public dan private. Nah, ini memang udah lingkup yang lebih detail lagi gitu. Karena kita juga waktu terbatas gitu kan. Jadi, public dan private itu ketika nanti kita buat user form, ya, user form itu akan eh, kelihatan bedanya mana yang harus pakai private, mana yang public gitu fungsinya. Jadi, kalau public itu kita umum tuh perintah si makro itu jadi bisa tuh dipakai gitu kan di skala globalnya. Tapi kalau private kita nggak bisa tuh pakai si fungsi makronamnya itu. Jadi harus kayak di call dulu dipanggil gitu kan. Nah, itu nanti ya secara detailnya memang harus hands on sih gitu. Ya. Jadi memang harus lebih detail lagi teman-teman prakteknya karena ini waktunya terbatas gitu. Oke, ini tinggal 2 menit gitu. Nah, intinya eh, bisa dieksplor teman-teman nanti untuk belajar atau tidak. Kalaupun misalnya apa masih kurang gitu ya, silakan nanti kalau memang butuh-butuh apa detailan training. Dan nanti mungkin juga akan ada beberapa masterclass lagi yang gratis gitu ya, terutama mungkin kayak bikin apa fungsi-fungsi di kerjaan sehari-hari. Ada juga yang namanya mungkin Power Automate gitu. Nah, teman-teman ada yang udah pernah pakai Power Automate, nah itu juga bisa ngebantu di personal pekerjaan teman-teman. Biasanya kadang di kantor itu punya beberapa aplikasi itu, beberapa company kan, aplikasi A, B, C, D sehingga ya jadi apa problem juga tuh narikin datanya satu persatu di aplikasi ini gitu kan, terus digabungin kan. Nah, si Power Automate ini itu bisa otomatisasi terus bikin download datanya di
berbagai macam aplikasi dan itu bisa di scheduler. Atau misalnya kita bisa ngambil data dari website, misalnya di pemerintahan ada data dari Bappenas ya di websitenya. Kita mau ambil tuh data itu, kan kadang kita download dulu, terus buka, copy, ya, paste ke tujuan file kita. Nah, dengan bantuan Power Automate, kita bisa di website itu kita scraping, ya, mungkin istilah dia pernah dengar kalau ada data scientist itu ada istilahnya kayak scraping ya, data-data dari website, kita ambil datanya dan itu bisa dibikin otomatisasi gitu. Bisa juga dibikin scheduler. Setiap hari misalnya kita jam 12.00 itu akan running tuh nanti Power Automate-nya gitu. Nanti akan di-download ya, dia bahkan bisa login juga kalau butuh login asalkan kita punya username sama passwordnya gitu. Ya, itu untuk aplikasi biasanya di beberapa company, misalnya pakai SAP atau apapun itu. Nanti udah di-download, digabungin filenya, jadi nanti akan jadi satu sumber data, dan itu akan rutin tuh, scheduler dia akan otomatis, kita nggak perlu ngeklik lagi, ngerunning lagi gitu. Nah, itu namanya Power Automate bawaan dari Microsoft juga. Nah, teman-teman bisa coba skill-skill juga tuh. Jadi kita akan coba ini ya, ada di mata kelas itu juga gitu. Oke, itu aja dari saya, ke Andre sama ke Arum, silakan saya balikin lagi ke Andre sama ke Arum, ya, karena udah 21.30. Oke, thank you semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan atas penyampaiannya materi untuk makro Excel nih teman-teman semua. Gimana Karum? Kita coba lihat dulu kali ya. Udah pusing atau malah menantang? Iya Iya. Karum ya? Iya bener nih Kak Andre, dari tadi kayaknya udah belajar banyak banget nih terkait makro, walaupun sebenarnya masih sedikit ya itu tadi Kak, belum semuanya juga. Gimana nih, mungkin dari teman-teman belajarnya tadi ada yang mau menyampaikan pendapatnya, atau mungkin bisa tulis juga di kolom chat nih. Apakah lagi kepusingan, burning, atau misalkan kurang tadi sesinya gitu ya, perlu ditambah lagi dan belajar lagi. Gimana teman-teman? Ya, gimana teman-teman? Bisa Mungkin boleh sharing ya.